siang teman-teman yang sudah hadir di ruang virtual Zoom Pusat Studi Agama, Pluralisme, dan Demokrasi. Kita kembali hadir di talk show series Berburu Beasiswa bersama dengan Pusat Studi Agama, Pluralisme, dan Demokrasi UKSW, Salatiga. Ini adalah seri yang ke-6. Setelah sebelumnya bicara soal persiapan dasar beasiswa sampai terakhir merancang studi objektif. Nah, di seri yang ke-6 kita akan mendengarkan tips menghadapi wawancara beasiswa. Saya perlu ulangi lagi bahwa Pusatdem adalah Pusat Studi Agama, Pluralisme, dan Demokrasi di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang diketuai oleh Ishak Latu PhD yang akan nanti berbicara juga soal tips berburu beasiswa. Nah, talk show Berburu Beasiswa ini merupakan salah satu kegiatan Pusatdem yang bertujuan membantu teman-teman yang ingin melanjutkan studi. Nanti akan diceritakan lebih banyak, akan ada penjelasan lebih banyak. Di bagian akhir, Ketua Pusatdem akan memberikan kata-kata penutup setelah kita melakukan tanya-jawab. Hari ini, di seri yang ke-6, topiknya menghadapi wawancara, ada 3 narasumber yang sudah hadir. Yang pertama, ada Dr. Suratno, saat ini ada di Bogor. Beliau merupakan interviewer beasiswa LPDP, kemudian juga penerima Life of Muslim in Germany Study Program dan Paramadina Fellowships. Beliau juga adalah penerima beasiswa BLN Dikti, FFG Jerman, kemudian Australia Award Indonesia, dan US State Department. Yang kedua adalah Mbak Neni Saryanti. Saat ini ada di Manchester, Inggris. Beliau penerima beasiswa unggulan dosen Indonesia atau BUDI, kemudian juga APA and IPRS Scholarship, juga Fulbright Master Degree Scholarship. Yang ketiga ada Ishak Latu PhD. Beliau alumni Fulbright Scholarship di University of California, Berkeley, Harvard Kennedy School. Saat ini ada di Salatiga atau Solo ya? Salatiga, Oman, di Salatiga. Oke, ada di Salatiga saja. Nah, untuk memulainya, saya langsung saja, kita akan memberikan kesempatan kepada 3 pembicara, mulai dari Mas Suratno, kemudian Mbak Neni, lalu Bung Ishak, masing-masing mendapatkan 20 menit untuk menyampaikan tips-tips menghadapi wawancara beasiswa. Saya sudah diberitahu tadi akan ada PowerPoint. Mohon bantuan host untuk menyiapkan, mempersilakan beliau-beliau mempresentasikan PowerPoint-nya. Saya persilakan kepada Mas Suratno untuk berbicara. Mohon maaf, ini PowerPoint-nya maksudnya PDF ya, yang saya terima PDF. Iya, PDF. Nggak apa-apa PDF. Bentar ya. Ya, silakan. Sambil menunggu, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, alhamdulillah. Apakah sudah ada? Sudah. Halo? Next aja, Bu. Ya udah, nggak apa-apa. Sudah ada ya? Sudah. Baik, silakan. Puji Tuhan, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini secara online untuk melaksanakan webinar tentang beasiswa, lebih spesifik lagi tips menghadapi wawancara. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada namanya apa sih? Pusnasdem, bukan ya? Pusatdem. Namanya ya Pusatdem ya. UKSW Salatiga yang telah menginisiasi acara yang sangat keren dan saya kira manfaat dan berkah kalau dalam NU seperti itu. Dan saya lihat ini juga bagian dari serangkaian webinar yang terkait dengan webinar sebelumnya. Jadi acara kita kali ini tidak mulai dari nol terkait beasiswa, tetapi merupakan kelanjutan
terutama secara spesifik terkait wawancara beasiswa. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sebenarnya saya agak bingung juga untuk presentasi terkait wawancara beasiswa. Saya bilang kepada Bro Ishak, teman saya, gampang-gampang susah sebenarnya, gitu kan. Kenapa nggak seminar terorisme aja nih, gitu kan? Karena apa namanya, ya menjadi motivator itu sesuatu yang berat, gitu kan. Untuk memotivasi diri sendiri aja kadang-kadang susah, gitu kan. Juga secara pribadi, saya juga masih apa namanya sering wawancara beasiswa postdoktoral, beasiswa project grant gitu. Jadi sebenarnya saya juga banyak belajar dari forum ini begitu. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kalau kita bicara wawancara beasiswa juga secara normatif sudah sangat banyak lah informasinya, di googling aja sudah teman-teman akan menemukan banyak sekali informasi bagaimana menghadapi beasiswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga saya kira dalam praktek ya, ketika kita menghadapi wawancara beasiswa akan jauh lebih complicated gitu kan, akan lebih rumit sehingga sifatnya kasuistik gitu kan, tergantung ya sikon masing-masing orang bisa berbeda. Oleh karena itu saya tidak mencoba untuk presentasi tentang misalnya yang normatif begitu, karena sudah banyak informasinya. Jadi saya ingin lebih sharing pengalaman berdasarkan apa yang saya alami, terutama mungkin yang agak sedikit berbeda. Saya di sini dalam perspektif interviewer lah. Tadi dijelaskan moderator, saya dulu 3 tahunan ya, sekitar 4 tahun menjadi interviewer beasiswa LPDP, juga menjadi interviewer beasiswa LMG yang ke Jerman, juga beberapa tahun menjadi interviewer beasiswa Paramadina. Jadi apa yang akan saya sampaikan mungkin dalam beberapa hal punya muatan yang lebih subjektif gitu kan. Tapi saya mencoba untuk mengkaitkannya dengan prinsip-prinsip yang normatif di dalam wawancara beasiswa. Lanjut, Bu. Slide-nya, next slide. Sebelumnya, sesudahnya. Next. Next, ini hiburan aja lah ya. Biar kita lebih fresh gitu kan. Kalau di pesantren dulu diajari senyum itu kan sodakoh gitu kan. Jadi makanya santri-santri dulu kalau nggak punya duit banyak-banyak senyum aja. Jadi pahalanya tetap banyak gitu kan. Nah itu hanya untuk biar lebih santai, rileks, karena ini habis Jumatan tadi panas di Bogor ya. Bapak Ibu dan sekalian, saya ingin menyampaikan mungkin ya nanti 10 menitan ya, karena tadi sudah berkurang 5 menit dari 15 menit jatahnya. Saya bikin sendiri aja nih kira-kira ya 5J tips wawancara beasiswa gitu. Sebenarnya J-nya ini juga saya paksa-paksain. Kemudian ya, tipsnya kalau dari saya pribadi sebenarnya ada 4 gitu kan. Cuma di Indonesia apa-apa kalau nggak 5 nggak afdol gitu kan. Pancasila itu ada 5 gitu kan. Rukun Islam ada 5. Rukun Kristen nggak tahu berapa, Bro. Jadi saya bikin 5J aja. Tips wawancara beasiswa. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pengalaman ketika mewawancarai beasiswa, biasanya saya secara pribadi gitu kan menggunakan prinsip-prinsip ini. Selain tentu juga panduan wawancara yang disediakan oleh pemberi beasiswa, misalnya LPDP menyediakan, dulu waktu LMG juga sudah ada. Terus setiap pemberi beasiswa mereka sudah punya guideline, semacam form penilaian dalam proses wawancara beasiswa. Tapi secara umum saya menggunakan prinsip ini yang saya kombinasikan dengan formulir penilaian wawancara. Ada 5J yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah jujur, ya honest gitu. Kemudian yang kedua juga ya proses wawancara itu kan proses menjual diri secara langsung.
Walaupun mungkin sekarang banyak wawancara online karena COVID, atau mungkin sebelumnya juga karena ya istilahnya tele interview juga karena jarak gitu. Tapi tetap saja ada proses yang face to face sehingga proses menjual diri itu terjadi. Kemudian J yang ketiga itu menjaga sikap dan penampilan ya. Kemudian yang keempat juga, dan ini saya kira penting banget, kita juga harus jago dalam menjelaskan dokumen-dokumen yang sebelumnya kita submit, karena kalau kita sudah wawancara kan sudah lolos seleksi administrasi gitu kan, seleksi berkas, seleksi dokumen dan sebagainya. Nah, J yang kelima itu baru ya saya paksakan itu jika perlu latihan gitu. Mungkin kasus masing-masing orang beda-beda, ada yang butuh latihan berkali-kali seperti saya gitu kan. Ada yang mungkin butuh sekali dua kali, tapi ada yang nggak butuh latihan. Tapi saya kira latihan ini perlu, apalagi kalau misalnya wawancaranya menggunakan bahasa asing misalnya, bukan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Terus untuk menjelaskan istilah terutama terkait riset project itu kan butuh latihan. Jadi akan lebih bagus kalau latihan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, yang pertama saya ingin sharing, kalau kita mau menghadapi wawancara beasiswa, salah satu hal yang yang ingin saya lihat dari aplikan atau pelamar itu adalah kejujuran mereka. Jadi sejauh mana mereka jujur ya. Jujur tentu bisa melingkupi semua hal, baik hal-hal yang sifatnya substantif beasiswa, riset, rencana studi dan sebagainya, maupun yang terkait hal-hal teknis dan non teknis gitu kan, karena itu juga akan menyangkut nanti kalau misalnya beasiswa diterima gitu kan, misalnya punya pacar atau tidak gitu kan, apakah rencana untuk membawa anak istri dan sebagainya, itu kan juga terkait studi. Jadi satu yang kita lihat biasanya kejujuran itu sangat penting gitu kan. Nah tapi harus dipahami juga di sini bahwa ya kejujuran bukan berarti lugu. Karena misalnya di beasiswa LPDP kan kalau di LPDP kan ada yang 3 pewawancara, ada yang 4 pewawancara. 3 pewawancara kan misalnya 2 itu dari sisi akademi, 1 psikolog gitu kan. Kadang kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan terutama psikolog nanti yang agak sedikit menjebak. Misalnya dengan pertanyaan, apa hal terburuk yang pernah Anda lakukan misalnya? Atau apa kegagalan yang paling membuat Anda kecewa gitu. Nah, tentu di sini juga butuh jawaban yang let's say strategis gitu kan. Jadi ketika kita menjelaskan satu hal buruk yang kita lakukan ya bukan berarti lugu gitu kan. Ya mungkin kita pernah melakukan hal yang naif, konyol dan sebagainya, tapi itu tidak tidak mesti kita keluarkan di beasiswa. Kita harus mencari kata strategis gitu. Yang penting bahwa prinsip kejujuran itu diterapkan dalam proses wawancara, itu yang lebih mendasar, lebih fundamental. Kalau ditanya apa sih bedanya jujur sama lugu, ya dalam beberapa hal agak susah untuk dijelaskan, tapi teman-teman semua yang sudah kalau dari pesantren akil balik, sudah dewasa, sudah tahu lah ya bedanya jujur sama lugu gitu. Nah, kira-kira prinsipnya itu ya tulus dan berintegritas gitu kan. Tulus itu ya maksudnya kita memang benar-benar mau cari beasiswa untuk ya mendapatkan misalnya untuk studi, untuk mendapatkan kesempatan ya memperoleh pengetahuan, terus juga menimba ilmu di universitas tertentu, belajar budaya mereka di sana, makin mendewasakan kita lah. Saya kira kalau sederhananya kalau di dalam misalnya umat Islam gitu kan, innamal a'malu binniyat gitu kan. Wa innama likulli imri'in ma nawa gitu kan. Jadi
ya apa-apa itu tergantung niatnya begitu kan. Ketulusan itu juga tergantung niatnya gitu kan. Wa innama likulli imri'in manawa. Dan nanti hal-hal lain itu akan mengikuti niat itu gitu kan. Nah, niat ini penting karena apa? Karena kemarin beberapa teman itu mengajak diskusi saya tentang kasus, mohon maaf ya, agak sensitif, Veronica Kuman gitu kan. Karena Veronica Kuman itu adalah mantan awardi LPDP, sempat kena, ya dianggap let's say kena kasus terkait isu nasionalisme misalnya. Nah, bagaimana pendapat Pak Suratno gitu. Jadi ya teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa ini dalam proses awal gitu. Ya kalau bahasa normatifnya di pesantren harus meluruskan niatnya dulu gitu kan. Niatnya seperti apa. Kalau beasiswa LPDP ya harus ada niat nasionalisme di situ, walaupun nasionalismenya bisa kita perdebatkan lah ya gitu kan. Tapi terus di situ. Atau kalau kita kira-kira punya kepentingan yang lain, mungkin ya kita harus melihat karakter beasiswa yang ingin kita daftar. Jadi itulah kejujuran itu penting gitu kan. Tapi intinya saran saya ya jangan menjadi terlalu lugu gitu kan. Karena wawancara itu kan sebenarnya singkat. Jadi tidak mungkin semua hal kita keluarkan, jadi tetap harus jawaban-jawaban yang strategis yang dikeluarkan. Yang penting lambarannya, landasannya adalah kejujuran. Kemudian yang kedua, saya kira tipsnya itu adalah kalau proses wawancara itu jual diri ya, upselling yourself lah ya. Bagaimanapun wawancara memang ya ditujukan untuk mengenal secara langsung kandidat. Ketemu langsung, ada proses kadang-kadang tatap muka, walaupun ada yang by phone ya. Tapi biasanya yang paling banyak ya wawancara secara langsung, face to face, baik jarak jauh maupun jarak dekat. Kalau saran saya sebagai interviewer, kira-kira ada dua, jangan elitis dan jangan selengean. Elitis ini sebenarnya kadang-kadang kalau misalnya yang kita wawancarai masih anak-anak muda, kadang-kadang beda tipis antara elitis dan ya mungkin mereka karena pintar begitu kan, terlalu pintar, ya sebenarnya visi misinya bagus tapi ada let's say ambisius di situ gitu kan, sehingga yang muncul ada kesan elitis gitu kan. Antara Dasein sama Dasolen yang dia imajinasikan dan dia lihat itu nggak nyambung gitu kan. Jadi terutama kalau yang misalnya riset ilmu sosial dan sebagainya terkait rencana pasca studi, terkait riset projectnya gitu kan. Benar-benar kita harus melihat bahwa apa yang kita imajinasikan itu juga terkait dengan apa yang realitas kita hadapi gitu kan. Jangan sampai ya kalau di dalam proses beasiswa ada yang kandidat-kandidat yang punya mimpinya terlalu besar sekali gitu kan. Saking besarnya mimpinya mungkin nggak bisa direalisasikan di dunia gitu kan. Walau alam mungkin di akhirat kalau dalam hati atau saya komentari kadang-kadang begitu. Emang bisa itu direalisasikan gitu kan. Nah itu juga ada kecenderungan elitisme seperti itu. Nah, itu yang harus kita hindari gitu kan. Selain juga kalau elitisme bisa ditafsirkan lain, misalnya kurang involved dengan katakanlah aspek-aspek sosial begitu kan. Semua ilmu kan punya muatan sosialnya juga gitu kan. Bagaimana kita dealing with social issue itu juga biasanya penting karena nanti terkait dengan kemanfaatan gitu kan, apa yang kita pelajari dan kita kerjakan selama studi. Jangan selengean jelas lah. Jadi biasanya kalau yang selengean kesannya tidak serius ya. Anak-anak muda kadang-kadang begitu, mungkin karakternya agak rocker atau apa, seniman gitu kan. Nah itu ya walaupun punya jiwa seperti itu gitu kan. Saya sendiri dulu waktu muda juga mendefinisikan diri agak selengean gitu kan. Gondrong ya dikuncir lah misalnya rambutnya gondrong gitu kan. Terus
jiwa selengean ini agak ditekan dikit ketika wawancara gitu kan, sehingga ya kesannya lebih, maksudnya lebih serius, lebih ini gitu kan, jangan semau gue dan sebagainya ya. Juga ya kalau harus membumi apa down to earth tapi handal, ini apa namanya ya tipikal, kalau dalam bahasa saya orang yang tahu teori tapi juga tahu apa namanya realitas gitu kan. Ada beberapa kandidat misalnya ya, dia teori-teorinya bagus banget gitu kan, mungkin butuh buku dan sebagainya, tetapi dia tidak bisa apa namanya dealing with reality gitu kan, karena mungkin ya agak kuper, bukan maksudnya aktivis sosial begitulah, terutama untuk ilmu-ilmu tertentu ya. Nah jadi teman-teman sebisa mungkin yaitu down to earth tapi handal lah, baik secara teoritis maupun secara empiris implementasinya di lapangan. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga ini apa namanya jaga sikap. Sebenarnya ini lebih mudah karena apa? Karena semua orang ketika datang ke ruang wawancara, baik ruang virtual maupun ruang beneran, itu sudah tahu dia harus menjaga sikap dan menjaga penampilan. Ada satu dua yang mungkin memaksa apa namanya kurang menjaga itu, tapi secara umum biasanya sudah menjaga. Jadi yang perlu diperhatikan terutama menurut saya justru kadang-kadang di satu wawancara, terutama LPDP nih ya pengalaman, banyak yang kita memang sengaja memancing, sengaja menjebak gitu kan, untuk melihat respon kandidat, apakah apa namanya ketika kita pancing, kita jebak, dia akan terjebak terkait sikap dan penampilan. Biasanya interviewer psikolog lebih pintar itu mengarahkan kandidat biar mereka lama-lama apa namanya terjebak sehingga kurang bisa menjaga sikap dan penampilan. Adalah modus-modusnya, biasanya kita sebagai interviewer so akrab gitu kan. Kita mencoba so akrab, nanti yang diwawancara kadang-kadang lupa gitu kan, kalau dia sedang wawancara beasiswa dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan. Soalnya kalau sekedar respect, open minded, biasanya sudah dipersiapkan semua lah ya. Penampilan rapi, sopan, elegan, saya kira itu. Nah, kalau dalam konteks misalnya beasiswa LPDP, yang hati-hati justru kalau ada jebakan atau ada pancingan gitu. Kita tetap harus apa namanya sadar diri lah kalau bahasanya, bahwa ini dalam proses beasiswa gitu kan, memang ada proses jebakan dan pancingan seperti itu gitu. Yang apa namanya nanti terkait misalnya nilai aspek psikologis dari wawancara. Nah, kemudian yang keempat tipsnya adalah jago jelasin dokumen, dan ini menurut saya hal yang sangat penting karena yang paling substantif kan sebenarnya di sini gitu kan. Biasanya beasiswa secara umum ya terkait dokumen itu ada 3. Biasanya kita menulis motivation letter kan, jadi menjelaskan motivasi beasiswa. Nah, artinya sebelum studi itu apa latar belakang dan sebagainya. Juga pastinya secara meyakinkan tentang rencana studi atau proyek riset. Apalagi kalau untuk apa namanya riset grant, wawancara studi S3 misalnya. Jelas ini hal-hal yang terkait rencana riset menjadi sangat penting. Nah, itu yang harus dikuasai benar. Gitu kan. Juga terkait visi misi atau hal-hal pasca studi biasanya sudah dilakukan, ditanyakan waktu wawancara. Kalau riset grant atau project grant biasanya ditanyakan sustainability-nya. Nanti kalau programnya selesai atau risetnya selesai, bagaimana memastikan sustainability misalnya, keberlanjutan programnya gitu kan. Misalnya saya bikin program di apa namanya di Masohi, di tempatnya Bro Ishak gitu kan. Programnya 1 tahun, pasti akan ditanyakan nanti kalau sudah 1 tahun pulang, bagaimana memastikan program itu tetap berjalan walaupun kita sudah selesai programnya. Nah, itu. Kalau untuk studi ya rencana pasca studi, apakah mau balik ke Indonesia, misalnya studi di luar negeri atau ini. Nah, itu saya kira sangat penting dipersiapkan, dan apa namanya biasanya dalam wawancara beasiswa itu yang poinnya paling tinggi
poinnya paling tinggi. Kan ada prosentase ya. Misalnya prosentase bahasa, prosentase psikologis gitu kan. Nah, prosentase substantif yang terkait motivasi, rencana studi atau studi proyek, dan visi misi pasca studi, itu biasanya yang poinnya paling tinggi. Jadi teman-teman semua harus memperhatikan ini dengan benar gitu kan. Walaupun misalnya begini, kalau kita sudah wawancara, itu artinya kan kita sudah submit, semuanya sudah disubmit, sudah tertulis gitu kan. Kita nanti akan diklarifikasi dokumen-dokumen itu. Tapi kalau memang dalam proses itu, karena pasti ada jeda antara submit dan wawancara, mungkin beberapa bulan. Kalau ada sesuatu yang direvisi, diperbaiki, dan sebagainya, itu menurut saya it's okay, bahkan justru lebih baik. Gitu kan. Bisa dijelaskan bahwa ini waktu saya submit, misalnya ya ini proposal project-nya sebenarnya masih 70%, ketika datang ke wawancara sudah 80-90% misalnya. Itu akan lebih nilai plus gitu kan. Jadi kita sebagai pewawancara itu tahu bahwa selama proses menunggu atau dari submission di awal, dari memasukkan lamaran di awal sampai dengan wawancara, itu juga pelamar atau kandidat itu melakukan sesuatu untuk progres rencana risetnya gitu loh. Itu juga kadang-kadang jadi nilai plus. Ya, jadi kembali saya tekankan tentang jago jelasin dokumen ini sangat penting, harus dipersiapkan sebaik-baiknya karena di dalam banyak beasiswa poinnya, presentasinya itu biasanya paling besar dan paling tinggi dibanding misalnya ya jual diri, jaga sikap, jujur dan sebagainya. Nah, yang kelima, yang terakhir, tips saya ya ketika kita menghadapi wawancara yang sangat penting itu latihan. Kalau bisa ya tadi memang beda-beda tapi menurut saya latihan itu perlu lah ya. Apalagi ya tadi sudah sampaikan kalau misalnya wawancara dilakukan dalam bahasa asing. Misalnya bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab gitu. Bukan bahasa kita sehari-hari. Kemungkinan untuk keselip lidah itu kan tinggi ya. Jadi akan lebih bagus kalau kita latihan dulu sehingga lebih lancar. Terutama menurut saya ya, latihan itu terutama latihan menjelaskan misalnya rencana studi atau proyek riset begitu. Itu penting karena bagian dari menguasai proyek risetnya di satu sisi dan menjelaskan proyek itu di sisi yang lain dalam bahasa asing gitu kan. Karena kan ya lebih rumit lah dibanding menjelaskan hal-hal non teknis seperti misalnya mau ngajak keluarga atau enggak gitu kan. Bagaimana nanti kalau keterima dan sebagainya hidup di misalnya luar negeri itu kan lebih gampang. Tapi menjelaskan rencana studi itu rencana riset itu lebih agak rumit kalau kita nggak menguasai. Dan yang kedua nanti menjelaskannya kadang-kadang kita menguasai karena mungkin grogi atau macam-macam menjelaskannya nggak lancar gitu kan. Atau kita sebenarnya menguasai dan menjelaskannya lancar, tapi ada kendala bahasa lah misalnya ya. Bahasa Inggrisnya belum kayak Ibu Neni misalnya yang sasis gitu kan. Nah itu latihan menjadi sangat penting gitu kan. Untuk memastikan semuanya lancar, apa-apa yang ingin kita sampaikan itu bisa terdeliver dengan baik gitu kan. Dan tidak ada kendala non teknis, grogi, bahasa dan sebagainya. Ya, kalau di Jerman dulu Übung macht den Meister gitu kan. Artinya kira-kira ya practice makes perfect gitu kan. Jadi kalau kita makin banyak latihan, insya Allah performance kita gitu waktu wawancara akan makin baik gitu kan. Karena ada kalimat romantis katanya hasil tidak akan mengkhianati proses. Saya kira begitu Pak Handri. Semoga manfaat dan berkah. Nanti bisa dilanjut di sesi tanya jawab. Dan menurut saya sebenarnya presentasi ini ya normatif lah. Orang sudah tahu gitu kan. Yang lebih penting justru tanya jawab karena di situ ya sifatnya kayak coaching klinik gitu kan. Kasus per kasus gitu. Kalau pengetahuan seperti ini ya dari tempat lain sebenarnya juga bisa. Saya kira begitu Pak Handri.
Baik. Terima kasih. Mohon maaf Siap. kalau ada salah kata, salah ucap. Selamat siang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suratno. Nggak apa-apa, materinya normatif. Justru kami bisa melihat 5J ini ada di Pak Suratno, ya. Bagaimana Pak Suratno jujur, bagaimana Pak Suratno bisa jual diri dan jaga sikap, dan juga ternyata jago jelasin dokumen. Amin. Begitu materi pertama kita yang dibawakan oleh Pak Suratno, interviewer LPDP. Teman-teman, saya mengingatkan jika ada pertanyaan, boleh dituliskan di chat sementara sebelum sesi tanya jawab. Sehingga nanti ketika sesi tanya jawab dimulai, saya bisa membacakan pertanyaan-pertanyaan itu ataupun langsung juga dijawab oleh narasumber. Kita akan masuk ke narasumber kedua, Mbak Neni Isaryanti yang saat ini sedang ada di Manchester, masih pagi sekali di Manchester. Tanpa berpanjang-panjang, saya persilakan Mbak Neni untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Mas Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Wat Tingchen. Apa kabar teman-teman? Panjang sampai. Oh iya dong, kita kan harus inklusif gitu ya. Inklusif kepada semuanya. Siapa tahu ada yang dari agama tertentu dan lebih nyaman disapa begitu, kan kita harus inklusif. Ya kan? Nah, tadi Mas Ratno sudah menjelaskan panjang lebar dari sisi interviewer yang katanya normatif tapi ternyata praktis gitu ya. Saya akan normatif ini, saya akan pergi ke yang normatif. Jadi bahan ini saya bikin sebenarnya hasil dari pergumulan tidak hanya beasiswa, proses beasiswa, tapi juga karena saya mengajar bisnis English di Satewacana gitu, dari beberapa tahun ini juga bisa dipakai untuk wawancara korporat sebenarnya ya, tapi untuk materi hari ini saya akan coba agak agak fokuskan ke tentang beasiswa. Jadi apakah bisa dilihat slide saya? Bisa. Saya, oke. Itu saya menunjuk pada dunia. Saya senang gambar gitu, jadi saya gambarin sedikit. Oke. Jadi wawancara itu apa sih sebenarnya? Tadi Mas Ratna sudah bilang wawancara ini biasanya tahap kedua gitu. Sudah lolos administrasi dan sebagainya, terus harus bertemu face to face untuk ngecek sebenarnya ya. Ini beneran nggak sih orangnya? Karena gini, sangat mudah untuk memfilter diri sendiri menjadi cantik atau menjadi pintar atau menjadi sangat potensial gitu lewat dokumen ya gitu. Ada banyak waktu untuk mempersiapkan dan memoles sehingga dokumen terlihat indah gitu ya. Tapi ketika face to face tatap muka itu agak sulit berpikir dalam waktu berapa detik itu untuk menyajikan diri menjadi sempurna gitu ya. Jadi ini biasanya tahap kedua dari mendapatkan beasiswa. Nah, ketika kita mengirim dokumen kepada institusi pemberi beasiswa, kita tuh sebenarnya jualan diri, business of impressions ya. Jadi ini masalah bisnis bagaimana membuat orang tertarik sama kita gitu. Nah, di tahap kedua ini jual dirinya lebih lanjut lagi nih gitu. Dari tadi pakai kata jual diri jadi konotasinya gimana ya, tapi memang gitu. Ini memang jualan diri kok gitu. Nah, satu lagi yang saya amati baik dari wawancara beasiswa maupun wawancara untuk pekerjaan itu yang dicari itu sebenarnya bukan yang paling pintar atau paling potensial atau paling idealis gitu ya. Tadi ada dibilang idealis, enggak gitu. Sebenarnya apakah kita sebagai pelamar itu masuk nggak sih di kriteria, sesuai nggak sih sama visi misi sama rencananya pemberi beasiswa gitu. Tadi bicara soal Veronica Koman, ya kalau LPDP ya memang yang dicari yang nasionalis gitu. Walaupun again nasionalisme menurut saya kemerdekaan Papua itu patut diapresiasi. Nggak tahu nih, saya mungkin berseberangan dengan Mas Ratno, tapi buat saya ya karena pembukaan UUD aja kemerdekaan adalah hak segala bangsa gitu ya.
ada teman toh. Kalau menurut saya sudah, kalau mau urus diri sendiri urus diri sendiri sudah. Kenapa kita pusing-pusing kan begitu? Tapi ya ini debatable ya. Tapi kalau LPDP tentu saja mencarinya yang nasionalis gitu, yang mau kembali ke Indonesia, mengerjakan sesuatu di Indonesia gitu ya. Nah, ini adalah komunikasi pribadi yang pertama kali gitu. Kalau kemarin tuh benar-benar hanya dokumen yang dilihat, saat ini ketika wawancara, ini benar-benar komunikasi pribadi, face to face, tidak bisa bohong gitu. Terutama perilaku tadi ya, sikap itu susah. Kalau tidak suka langsung kelihatan. Saya adalah jenis orang yang paling sulit untuk berminyak air gitu ya. Kalau saya nggak suka, saya akan bilang nggak suka, atau bahkan kelihatan kalau saya nggak suka gitu. Dan ini yang agak sulit dikontrol, tapi kita harus mengingat bahwa ini komunikasi pribadi yang pertama kali. Kalau Anda mau meyakinkan, ya ini meyakinkan yang benar-benar personal, benar-benar pribadi, gitu. Tidak dengan lantaran tulisan, gitu ya. Nah, ada beberapa tujuan wawancara. Saya akan membuka semuanya, gitu ya. Kita akan membangun hubungan atau ikatan dengan pemberi beasiswa atau pewawancara. Pewawancara nih seorang manusia gitu, ada senengnya, ada nggak senengnya, ada capeknya. Pengalaman saya waktu beasiswa Budi, saya sudah hadir jam 9, tapi dapat giliran jam 12 siang. Dengan berapa puluh yang diwawancarai sebelum saya. Ini pewawancara pasti capek gitu ya. Terus kita juga harus ingat bahwa ketika wawancara itu ini bukan bisnis sekali dua kali loh. Akan ada kemungkinan bahwa di masa depan kita punya hubungan dengan pewawancara gitu ya. Atau mungkin kalau kita tidak berhasil di wawancara ini, besok-besok lagi nyoba ternyata pewawancaranya sama gitu ya. Jadi sebaiknya oke gitu. Atau sekarang wawancara beasiswa sama Mas Ratno, terus kemudian 5 tahun lagi wawancara grand misalnya gitu. Jadi impresinya harus tetap dijaga bagus ya. Lalu kita juga perlu memahami dan membicarakan prioritas dan keprihatinan si pemberi beasiswa. Ya memang kita dalam posisi ditanyai gitu ya, tapi bukan dosa kalau kita misalnya nanya gitu. Sebenarnya yang dicari seperti apa? Atau kita meminta input, apa sih sebenarnya yang masih kurang dari saya yang mungkin bisa jadi bahan untuk memperbaiki di masa depan. Jadi visualisasinya wawancara adalah seperti ini. Kita melakukan komunikasi, yang dikomunikasikan adalah latar belakang kita, tujuan, visi, dan misi, dan rencana, penyesuaian, dan kita membuat hubungan. Gitu ya, kalau saya mau memvisualisasikan. Nah, bahasa itu adalah alatnya. Gitu ya. Makanya tadi dibilang, kalau berbahasanya masih dalam bahasa asing masih belum biasa, latihan lah ya. Bikin mock interview istilahnya. Minta teman-teman untuk, coba dong kamu tanyain pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti tolong dikasih input apa yang kurang. Gitu. Persiapan sebelum wawancara sebenarnya kita harus tahu yang paling sulit itu sebenarnya adalah menjual diri kita karena pengalaman membentuk kepribadi itu adalah perjalanan seumur hidup gitu. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Jadi kita mengalami perubahan terus menerus sehingga kita harus tahu tentang diri kita. Nah ini bukan proses yang singkat gitu, karena saya mengajar mahasiswa saya di tahun ketiga, tahun keempat ketika mereka mau nyari kerja gitu atau mau mencari beasiswa, dan kemudian ketika ditanyai, coba sebutkan 25 hal yang kamu bisa, coba sebutkan 25 hal yang kamu punya minat gitu. Saya suruh bikin daftar 1-25 dalam waktu 10 menit gitu. Jarang yang sampai 10 gitu. Karena masih mikir, saya ini apa ya bagusnya? Saya ini apa ya minat saya? Jadi ini adalah proses seumur hidup sebenarnya. Lalu yang kedua, kita perlu tahu tujuan, visi, dan misi, dan rencana. Baik kita maupun pemberi beasiswa. Nah, teman-teman jangan malas ya mengerjakan PR. Gitu. Jangan malas mengerjakan PR. Kalau kita mencari info tentang beasiswa, cari tahu juga gitu. Fulbright itu apa, misalnya gitu. Fulbright itu lembaga apa? Dia lembaga yang diciptakan oleh State Department untuk
memberi dana pendidikan ke seluruh dunia, yada-yada. Kalau ADS Australia atau IPA dan sebagainya, mereka biasanya punya tahun ini fokusnya di bidang apa. Gitu. Hal-hal yang macam begini tuh jangan malas untuk dicari. Kebetulan di sini saya juga menjadi unibody, jadi semacam ambassador gitu untuk University of Manchester. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ke saya oleh calon pelamar itu biasanya semua ketemu kok di Google gitu, atau di website universitas tuh sudah menyediakan gitu. Pertanyaan misalnya, saya mau daftar PhD education, cara-cara mendaftarnya apa ya? Gitu. Kalau sudah begitu saya tinggal, saya cuma tinggal ngasih link ini, silahkan dibuka. itu pertanyaan yang menjengkelkan gitu, karena itu sudah ada. Jadi jangan malas untuk mengerjakan PR. Lalu kalau bisa, kalau tahu siapa pewawancaranya gitu, Google dulu lah gitu. Ini bisa jadi bahan untuk misalnya, oh ya kalau menurut Ibu pernah bikin riset tentang ini tuh, saya ada mirip-miripnya sedikit. Nah ini juga kan manusia gitu, kita menghadapi manusia. Orang tuh biasanya suka kalau kita membicarakan hal-hal yang menjadi minat dia. Jadi itu persiapan sebelum wawancara. Lalu tentu saja keterampilan komunikasi verbal ya. Tadi banyak kayaknya sudah dibahas oleh Mas Ratno. Bagaimana harus latihan bahasa misalnya. Kalau sudah pernah IELTS atau TOEFL ya syukurlah lah ya. Tapi kalau belum oke, latihan banyak-banyak ya. Nah, kenali diri ini banyak banget gitu. Kita punya banyak hal yang kita bisa pakai bahan untuk memilih jawaban yang pas ya. Kita punya pengetahuan dan keterampilan teknis ada apa, kita punya keterampilan umum apa, kepribadian kita macam apa, motivasi macam apa. Nah ini yang kasuistis gitu. Ini yang tidak bisa nyontek. Ini tidak bisa nyontek karena ini benar-benar ya diri Anda. Makanya saya bilang kalau mau melamar beasiswa, kenali dulu diri sendiri gitu. Apa sih baiknya kita, apa buruknya kita tahu apa, kita nggak tahu apa gitu. Dan nggak tahu itu nggak apa-apa sebenarnya ya. Kita nggak tahu itu nggak apa-apa. Karena nanti saya akan sebutkan salah satu contohnya kenapa jawaban tidak tahu itu bisa menjadi jawaban yang sebenarnya positif, bukan negatif gitu ya. Kalau orang Indonesia tuh suka meremehkan kalau nggak tahu gitu. Tapi nggak tahu itu sebenarnya bisa jadi jawaban yang positif. Nah, ini kasusnya Fulbright. Ketika saya dapat Fulbright gitu, salah satu pewawancara saya adalah direkturnya Asia Foundation, gitu ya. Namanya Douglas Ramage. Lalu setelah wawancara selesai, dinyatakan menjadi kandidat Fulbright. Karena Fulbright itu tidak langsung dapat gitu ya. Anda dinyatakan sebagai kandidat, terus masih ada keterima kuliahnya enggak, terus dapat dananya cukup atau enggak. Nah, ada acara dinner, makan malam dengan beliau, saya ngobrol dan saya tanya, gitu, apa sih sebenarnya yang Bapak cari? Gitu. Apa sebenarnya yang Bapak cari gitu ketika mau wawancara gitu ya. Ini kasusnya Fulbright. Jadi kalau ada teman-teman yang berminat ke Fulbright. Yang pertama itu yang beliau cari adalah orang yang smart. Nah, smart ini bukan berarti harus tahu semuanya, serba tahu semuanya. Definisi smart menurut beliau adalah satu, you know what you know, Anda tahu apa yang Anda tahu. You know what you don't know, Anda tahu apa yang Anda tidak tahu. Tapi yang ketiga adalah, when you don't know, you know how to get to what you know. Jadi kalau Anda tidak tahu, Anda sudah tahu bagaimana cara-cara sehingga Anda mencapai tahap tahu. Nah, ini berarti bahwa ketika Anda melamar beasiswa, Anda bahkan sudah harus tahu mau ke universitas mana, gitu. Dan alasannya kenapa, gitu ya. Dan alasannya itu harus logis, rasional, bukan emosional gitu. Jadi salah satu teman penerima beasiswa Fulbright itu ditanyai gitu, kamu mau kuliah di mana di Amerika? Dan dia jawab University of Hawaii gitu, dengan alasan bahwa
Saya suka cuacanya karena sama dengan Bali. Saya dari Bali, jadi adaptasi cuaca akan bagus. Tapi itu bukan jawaban yang bukan jawaban yang pas ya. Kalau saya akan masuk ke misalnya programnya oke, ada pembimbing yang sesuai dengan riset saya misalnya. Jadi satu yang dicari adalah yang smart. Yang kedua adalah willing to give back. Nah ini tadi yang dibilang Mas Ratno, oke, kamu setelah selesai mau apa, mau bikin apa, realistis enggak, membumi enggak, punyakah jejaring untuk itu. Nah ini bagus misalnya kalau teman-teman punya pengalaman berjejaring atau pengalaman sosial, itu bisa dipakai sebagai jawaban untuk mendukung pertanyaan yang ini. Kalau misalnya sudah pernah di komunitas apa gitu, bisa dijawab bahwa I've been working with this community in Masohi, tempatnya Bucak gitu ya, in Masohi for sometimes this is what I've done. I have already created an online classroom with them and I'm going to learn about teaching using technology, so it relates with whatever I've done with the community gitu. Jadi ada hubungan antara apa yang pernah dikerjakan gitu dengan apa yang akan dipelajari gitu. Sehingga tadi ketika Mas Ratno bilang ya lu kudu punya lah pengalaman sosial lah, pengalaman bermasyarakat lah. Enggak mengelilingi diri dengan buku dan kemudian jadi kutu buku, itu juga enggak bijak juga gitu. Enggak masalah jadi kutu buku, tapi tetaplah keluar-keluar berkunjung ke tetangga, memahami apa yang terjadi di komunitas misalnya. Nah, yang ketiga ini yang agak sulit gitu. Yang ketiga ini agak sulit karena yang dicari adalah somebody. You gotta be somebody gitu ya. Artinya begini, teman-teman itu akan bersaing dengan ribuan orang yang lain gitu. Ketika saya apply untuk Fulbright itu pelamarnya 5.000, slotnya hanya 25 gitu. Itu gila banget gitu, gila banget. Atau waktu Budi, ketika Budi ada 1.500 pelamar mungkin untuk slot 100-an gitu ya. Dan ketika saya datang ke tempat wawancara itu, aduh Bapak Ibu nih, teman-teman yang wawancara nih kok kayaknya lebih siap daripada saya. Saya punya masalah dengan insecure ya, saya suka insecure kalau dibandingkan sama orang gitu. Jadi ketika saya melihat begitu banyak orang yang mereka mempersiapkan diri dengan serius gitu, lalu komat kamit menghafalkan jawaban gitu, saya langsung merasa insecure gitu. Tapi bagaimana menjadi somebody? Istilah gampangnya adalah you're not a wallpaper. Anda bukan kertas dinding. Jadi kalau Anda ketika masuk dalam satu ruangan bicara sedikit itu terasa orang akan mengingat gitu. Meninggalkan impresi ini yang sulit gitu. You have to find something unique in you. Harus ada yang unik dari diri Anda yang membuat Mas Ratno dari 1.000 orang gitu akan ingat, oh ini anak ini ya. Anak ini kayaknya ada sesuatu di dia gitu. Sesuatu yang bukan sesuatu. Sesuatu juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Karena itu bisa membuat mengingat gitu ya. Jadi 3 hal ini yang menurut Pak Douglas gitu, yang dicari ketika beliau mewawancarai. Nah, mengenali pihak wawancara gitu. Ya, Anda mesti tahu profil lembaga pemberi beasiswa, idealismenya apa, tujuannya apa. Kalau bisa mencari profil pribadi pewawancara, dia tujuan, visi dan misi dan rencananya apa. Bocoran sedikit, kalau Fulbright biasanya mencari yang unik-unik, yang aneh-aneh, yang tidak mainstream gitu ya. Caken salah satunya itu nggak mainstream banget dia itu. Mungkin Mas Ratno juga mengalami Caken itu tidak mainstream gitu. Rambutnya keriting sekali soalnya. Rambutnya keriting sekali, terus dia mau belajar sesuatu yang seksi gitu ya. Gitu. Sesuatu yang seksi yang belum pernah ditawarkan orang. Kalau ADS ini mencari yang potensial tapi hampir tapi belum gitu. Tapi belum gitu. Jadi belum selebriti, belum unik sekali gitu karena ya ada kepentingan politis mereka gitu. Sehingga yang dicari adalah biasanya keluar dari program di Australia akan jadi pejabat di level menengah lah gitu ya, level menengah. Jadi masih bisa dipengaruhi Australia gitu. Masih bisa dipengaruhi Australia.
Kalau apalagi ya, Fulbright sudah. Oh, kalau chevening itu biasanya mereka mencari salep. Jadi kalau Anda belum nulis buku, belum bikin komunitas, wah itu agak sulit gitu. Chevening itu benar-benar, makanya chevening generasi saya itu misalnya anchor news gitu. Arif Suditomo, terus siapa yang cewek ini, Budiman Sujatmiko, gitu. Yang dicari yang udah seleb gitu. Jadi saya tidak tahu kalau di EED misalnya gimana, Jerman gimana. Tapi tiap beasiswa itu punya visi misi, punya karakteristik masing-masing yang dicari. Dan ini kalau bisa dicari tahu, gitu ya, supaya kita bisa menyesuaikan jawaban kita dengan apa yang dicari. Nah, lagi-lagi ini bahan untuk mencocokkan jawaban. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang lazim. Saya nggak tahu Mas Suratno nanya sama atau enggak, tapi ini umum aja ya. Pertanyaan pertama, tell me about yourself. Ya, ini saatnya untuk memberitahukan kualifikasi dan kekuatan kita maksimal 3 menit. Jadi dalam waktu 3 menit harus bisa membuat pewawancara itu dalam hati bilang, wow, she's something, gitu ya, she's something. So latihannya itu, coba kalau misalnya sulit, di draft dulu gitu. Saya akan ngomong ini dalam waktu 3 menit sehingga sudah menjadi otomatis gitu ya. Apa ya? Yang penting adalah jangan bullshit ya teman-teman. Tahu bedanya bullshit dan idealistik ya. Selalu pakai fakta. Misalnya, hello, my name is Nani Isarianti. I'm currently a lecturer at Satya Christian University, and I'm also a PhD student at the University of Manchester, number 29 world ranking. I did my master in Iowa State University in Ames, Iowa, where I did my thesis on interactive communication via chat. My GPA when I was in master was 4 out of 4. I was also selected as a Fulbright scholar. So I received my scholarship from the US government, and then now I'm receiving scholarship from the Indonesian government. So ya kayak gitulah gitu ya, kayak gitulah gitu. Saya nggak bullshit sih, semoga teman-teman langsung wow gitu ya. Saya nyebutin IP bener kok, IP saya 4 gitu, silakan dicek di dokumen saya gitu. Tapi ya oke, well, you gotta accept me, because I'm really good gitu ya. Saya tidak bilang bahwa I'm a hard worker, I'm a smart student dan sebagainya. Just by saying, dengan mengatakan IP saya 4, mentok, that shows something. Saya langsung merasa besar kepala, mohon maaf. Oh, inti sudah? Itu sudah. Bikin diri inti. Bikin diri inti memang. Ini kan begitu toh, jual diri tuh begitu. Pertanyaan kedua, what are your greatest strength? Gampang ya, nilai lebihmu apa? Gitu. Kita punya banyak kelebihan, tapi harus diprioritas. Nah, sekali lagi ini pengetahuan tentang tujuan, visi, misi, latar belakang pemberi beasiswa penting, gitu ya. Kelebihan yang mana yang mau dijual? Kalau nasionalisme, LPDP adalah nasionalisme ya, jual diri yang tentang saya bekerja di komunitas ini itu, saya berhasil membangun jejaring, lalalala gitu ya. Yang penting bukti, gitu ya. Jangan bullshit. Bullshit itu memakai kata-kata sifat yang bombastis, tapi kosong. Gitu. Misalnya, I'm a responsible person, I'm a hard worker, I'm a smart student. Itu tuh semua bullshit gitu loh. Kecuali saya ibu Anda, saya akan mempercayai dengan 100%. Tapi hard worker tuh apa? Yes, you are. Klaimnya hard worker, tapi what is hard worker? What is ya? Pakai angka, pakai nama tempat, pakai statistik, pakai fakta gitu. Tanpa harus terdengar bombastis, tetapi ya referensinya sebenarnya ke kata-kata hard worker, smart, responsible, willing to work in group, atau work best individually. Itu semua bullshit gitu. Don't give bullshit, give evidence ya, bukti. Gitu. Ini tadi sempat dibahas oleh Mas Ratno. Pertanyaan jebakan sebenarnya. What are your weaknesses and past mistakes? Nggak ada orang yang mau ngasih tahu kekurangan dan kesalahan di masa lalu. Ya kan? Tapi ini strategi wawancara memang gitu ya.
Yang pertama, jangan pernah bohong. Oke. Kalau mau kalau mau religius pasti dicatat ya kan, malaikat 2 nih pasti nyatet gitu. Tapi yang lebih pragmatis adalah begini. Apa ya namanya? Itu semua bisa semua bisa dirunut gitu. Kalau Anda bohong tuh biasanya bisa di trace back gitu. Tapi kalau mau lepas dari jebakan, ya nggak perlu dibeberkan gitu. Nggak usah dikasih tahu gitu. Jangan bohong tapi nggak usah dikasih tahu. Lalu selalu hubungkan jawaban dengan tawaran lembaga pewawancara. Kalau nasionalis misalnya, saya pernah bikin komunitas tapi itu tidak bertahan lama karena saya one man show, karena saya kurang mengundang keterlibatan masyarakat misalnya. Itu sebabnya nanti karena saya akan belajar tentang development, saya akan belajar juga strategi-strategi bagaimana menggalang massa dan membangun masyarakat dan menganalisis sih. Jadi menghubungkan kesalahan di masa lalu dengan apa yang mau dilakukan di masa depan, terutama dengan pendidikan yang akan diambil atau riset yang akan diambil. Atau bisa juga kalau nggak bisa nemu hubungan dengan prioritas lembaga pemberi beasiswa, bisa juga memberitahukan misalnya saya belajar ini di masa lalu, usaha saya memperbaiki adalah seperti ini. Nah, tadi seperti Mas Ratno sudah bilang, kuasai betul dokumen, gitu. Kerjain PR, jangan males, gitu. Terutama propose study dan research. Dan harap diingat bahwa pemberi pewawancara itu kadang-kadang bukan orang-orang yang ahli di bidang kita. Jadi usahakan pakai layman terms ya. Layman terms itu istilah-istilah yang umum aja lah gitu. Jangan terlalu spesifik. Tadi Mas Ratno sama Bucak ngomongin soal oral tradition gitu, tradisi lisan, saya langsung apaan sih tradisi lisan? Apaan sih oral tradition? Oral yang mana nih? Apa nih maksudnya oral? Oral mah bisa banyak gitu kan. Oral tuh kan bisa macam-macam gitu kan. Jadi pakai istilah yang layman ya, yang umum-umum aja, karena Bapak Ibu pewawancara mungkin bukan berada di bidang kita. Oke, selama wawancara ya bikin hubungan dan kesan yang baik, jadilah pendengar yang baik. Kalau ditanyain, tunggu sampai pewawancara itu berhenti ya. Soalnya seringkali gini, pewawancara baru ngomong 2-3 kata, kita langsung sibuk menyusun jawaban gitu loh. Kita langsung sibuk menyusun jawaban. Itu bukan pendengar yang baik. Jadi tunggu sampai selesai. Kalau misalnya tidak jelas, tanya ulang gitu. Nggak apa-apa kok gitu. Tanya pertanyaannya. Memperjelas pertanyaan supaya kita tidak salah jawab. Gitu ya. Ini kadang-kadang yang dilupakan oleh yang diwawancara gitu. Kita seringkali baru dengar 2-3 kata yang ditanyakan sudah langsung bikin asumsi, bikin jawaban gitu tanpa tahu belakangnya gitu. Jadi ini perlu dilatih juga untuk mendengarkan dengan baik. Dan jangan lupa bercerita. Selalu kasih ilustrasi gitu ya. Selalu kasih ilustrasi. Jawaban itu jangan normatif tapi dikasih contoh gitu. Karena itu juga salah satu cara untuk membuat pewawancara tuh ingat dengan kita. Oh ini si anak yang IP-nya 4 ya. Oh ini si anak yang udah pernah bikin komunitas di Masohi ya. Oh saya ingat banget tuh dia bikin begini gitu. Jadi cerita itu penting. Oral tradition ya. Bucak dan Mas Rano, oral tradition harus ada cerita. Oke, itu saja. Kalau misalnya mau mengontak saya, itu LinkedIn, Twitter, dan Instagram saya, dan email saya. Tapi tolong jangan mengirim pertanyaan Twitter di atas jam 9 atau 10 waktu Inggris, karena itu jamnya galau. Nggak usah dibaca. Nanti isinya sambat S3. Bahaya itu. Bahaya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Neni. Penjelasan yang sangat praktis sekali untuk kita sekalian. Saya langsung saja kepada pembicara ketiga, Bung Ishak Lato. Saya ingatkan kembali waktu kita 20 menit. Saya pikir cukup ya. Sambil teman-teman yang ingin bertanya. Ya, terima kasih. Silakan Bung. Terima kasih Mandi. Saya cepat saja karena tadi sudah
banyak hal dibicarakan sama Mbak Neni dan Macene dan ini Om Sur. Jadi saya akan bicara hal-hal ya saya kira ya sudah dibicarakan tadi banyak, tapi mungkin satu atau dua yang belum, kayak seperti di preparation itu pengalaman saya waktu wawancara beasiswa Fulbright dulu, itu saya harus bertanya pada alumni-alumni Fulbright, termasuk Neni. Anita Kwani itu salah satu yang sangat membantu waktu itu, teman yang terima beasiswa Fulbright S2, meskipun saya daftar S3, tapi wawancaranya kan sama. Saya tanya ke Kwani, apa yang ditanyakan di wawancara, bagaimana di dalam nanti. Lalu kira-kira apa yang harus saya jawab, apa yang tidak, apa yang jadi kayak do dan don't-nya itu saya tanya dari alumni sebelumnya. Jadi kalau mau wawancara alumni beasiswa apa, harus tanya-tanya sama alumninya, latihan sama mereka. Jadi saya juga waktu itu latihan sama Anita Kwani, tadi juga sudah dijelaskan sedikit oleh Sur dan Maceneni tadi. Dan itu sangat membantu sekali. Ada misalnya hal-hal seperti yang tadi sudah dijelaskan, harus dress up properly. Itu saya ini kan waktu jadi mahasiswa sampai jadi dosen muda itu masih suka pakai jeans robek misalnya. Tapi ketika wawancara ya harus pakai, ya tidak harus celana kain juga sih, jeans juga sih, tapi jeans yang masih agak layak lah dipakai. Kemudian ya terpaksa pakai batik begitu supaya tadi memperlihatkan keseriusan kita. Itu semua saya dapat di persiapan dengan alumni, lalu kemudian hal teknis seperti datang harus lebih awal atau minimal 5 menit sebelumnya, supaya kita tidak buru-buru, masih ada waktu cerita dengan teman-teman di sekitar. Dan waktu itu teman banyak dari Semarang, dari Jogja, dosen di Undip, UGM, di UNE, dan macam-macam lah, UNS. Banyak, rata-rata punya TOEFL, waktu itu masih pakai PBT ya, paper base. Sebelum nanti mau berangkat kita pakai IBT. Tapi rata-rata TOEFL di atas 600, dan wow, ini berarti ini kompetitor berat sekali waktu itu pikirnya. Tapi sudah disiapkan oleh teman-teman alumni Fulbright yang dosen UKSW sebelumnya, bahwa jangan khawatir, di dalam boleh banyak orang punya bahasa Inggris bagus, tapi yang tadi Mbak Chen ini sudah bilang, apa yang unik dari dirimu, apa yang kira-kira berbeda, bagaimana menjual diri secara positif, secara akademik, itu yang kemudian paling penting. Lalu kemudian dalam persiapan itu juga diingatkan, harus mulai masuk itu dengan senyum. Memang senyum sih, bibir senyum tapi tangan dingin sekali sebenarnya. Jadi masuk dalam ruangan, itu kan pintu gerbang itu seperti ruang antara ya, ruang antara apa ya, semacam keputusan besar dalam kehidupan antara ruang luar dengan ruang wawancara. Mulai buka pintu itu, ya sudah, tarik napas. Yang saya lakukan waktu itu, mungkin ini agak teknis saja, tapi mungkin teman-teman juga lakukan, berdoa dalam hati, tarik napas panjang. Sebelumnya saya sudah berdoa di kamar mandi dulu. Kita secara psikologi belajar di film Three Idiots itu, All Is Well itu, ya itu tidak menyelesaikan masalah, tapi membantu kita menghadapi tekanan. Jadi saya berdoa di kamar mandi dulu, mau masuk saya berdoa lagi dalam hati, sambil senyum. Jadi masuk itu sudah senyum. Itu ada profesor dari Indonesia 2, ada profesor dari Amerika 1, terus kemudian ada dari Embassy Amerika itu ada yang atase pendidikannya, lalu kemudian Direktur Fulbright, Pak Mike, saya lupa Pak Mike itu namanya, saya lupa.
Mike McCoy. Mike McCoy. Jadi sudah ada 5 orang itu di dalam. Wah, ini sudah setengah gugup dan lain-lain, tapi tetap berusaha untuk senyum, berusaha untuk tetap warm itu. Lalu kemudian diingatkan di dalam juga harus try to do your best. Jadi yang tadi Neni sudah bilang, penjelasannya tuh harus betul-betul dijelaskan dari hati dengan pengalaman. Waktu itu saya ditanya soal banyak hal ya, tapi salah satu yang saya ingat pertanyaannya seperti sekarang ini, do you consider yourself leader? Terus saya ketawa, langsung saya sambil jawab itu saya langsung sambil senyum, begitu saya tarik napas, nggak ketawa juga tapi senyum sambil tarik badan begitu. Saya bilang, well of course, langsung dengan begitu kayak santai begitu. Lalu saya jelaskan mulai dari SD seperti apa, SMP jadi ketua OSIS, SMA aktif di OSIS, lalu kemudian kuliah jadi ketua badan program mahasiswa universitas Satya Wacana, lalu bikin beberapa kegiatan. Waktu itu ada kegiatan, kita punya forum di Salatiga namanya Faisal, Forum Antar Iman Salatiga untuk Solidaritas Sosial bersama dengan teman-teman di YIN Salatiga, waktu itu masih STAIN. Dan itu yang saya explore panjang lebar hubungannya. Nanti hubungannya yang kita jelaskan itu try to do your best di dalam, itu berhubungan dengan 3 hal utama. Berhubungan dengan personal statement, study objektif, dengan research proposal. Jadi karena saya memilih waktu itu untuk belajar tentang religion and culture ya. Jadi saya belajar untuk religion and culture, fokus pada bagaimana relasi-relasi lintas agama, sehingga kegiatan yang saya pilih sebagai social engagement saya adalah Forum Faisal itu, Forum Antar Iman Salatiga untuk Solidaritas Sosial. Lalu kemudian di situ saya hubungkan dengan pengalaman masa kecil ketika mama papa ajak menginap di rumah tante dan om gandong di Maluku, itu ada Piala Gandong yang Muslim. Lalu di situ saya pertama kali dengar bunyi azan, lalu kemudian waktu kecil mama papa pindah, karena mereka guru SD, pindah ke desa yang banyak sekali penduduknya Muslim, lalu kemudian saya cerita menunggu teman sholat di tangga masjid, lalu kemudian kita buka puasa bersama. Nah, cerita itu saya hubungkan, personal statement itu, saya hubungkan dengan mengapa saya mau studi lintas agama. Mengapa saya mau studi relasi lintas agama dari perspektif sosial budaya. Lalu kemudian itu, kemudian nanti saya hubungkan dengan bagaimana studi objektif saya, kampus yang saya mau pilih, dan lain-lain. Yang tadi macam ini sudah bilang, ditanya juga mengapa kampus ini yang saya propose. Karena saya bilang, karena saya sudah kenal profesor di situ, sudah kerja dengan mereka, sudah sudah tahu banyak hal, sudah juga kutip pikiran-pikirannya mereka, jadi sudah jelas. Lalu di research proposal itu saya jelaskan juga dalam hubungannya dengan Faisal waktu itu, Forum Antar Iman Salatiga untuk Solidaritas Sosial. Saya bilang, ya ini pengalaman saya, pengalaman masa kecil saya, pengalaman social engagement saya, pengalaman tidak langsung mengalami konflik di Ambon, tetapi terdampak, rumah saya juga turut menjadi korban, sehingga saya ingin membangun membangun narasi dari bawah untuk bagaimana orang membangun perdamaian. Nah, itu sangat rupanya sangat membekas. Salah satu reviewer waktu itu, setelah itu ketemu saya, dia bilang dia tertarik dengan apa yang saya mau teliti, dengan proposal riset saya. Itu sudah lumayan tuh. Setelah itu sudah ada, wah mudah-mudahan ini keterima nih, mudah-mudahan keterima. Ini karena banyak sekali yang saya bilang ini TOEFL-nya ada semua 600 nih. Tapi bagaimana cara kita bisa lolos? Lalu kemudian work on room, maksudnya ketika saya bicara dengan satu orang, tapi saya tidak lalu mengeksklud orang lain. Ketika saya, kan ada 5 orang tuh di dalam ruangan. Ketika saya jawab pertanyaan satu orang, saya juga sambil lihat yang lain. Jadi work on room itu sambil juga include yang lain, jangan exclude mereka. Jadi itu menarik sekali, saya kira itu tips-tips yang dapat dari para senior Fulbright di Salatiga, yang
membantu saya untuk masuk, jawab pertanyaan, jangan fokus pada satu orang saja, meskipun satu orang tanya, jawab itu lihat semua orang sambil berusaha ketika jawab, juga sambil berusaha untuk senyum, sambil berusaha untuk tetap aware dengan mereka. Lalu kemudian avoid being afraid of silence. Maksudnya kadang-kadang tuh kita kalau wawancara, ini pengalaman saya jadi wawancara juga di beberapa beasiswa ya. Kadang-kadang kita mau jeda sebentar untuk jeda dalam pengertian mau cari apa poin apa yang kita mau tanyakan lagi. Itu ada apa namanya interviewee itu yang langsung ngomong bla 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 bla, mungkin karena dia tadi takut ada jeda, dianggap diam dan lain-lain. Enggak, biar kasih waktu juga untuk interviewer untuk mempersiapkan apa yang mau dia tanyakan. Itu penting sekali. Lalu be konsisten, ini penting sekali, ini sudah ulang lagi di do your best tadi. Konsisten dengan, jadi tadi kalau dalam beasiswa Fulbright itu ada personal statement, ada study objective, lalu ada research proposal. Personal statement itu berhubungan dengan alasan-alasan personal, mengapa kita mau sekolah di Amerika, mengapa kita mau belajar khusus di bidang itu, mengapa kita mau belajar itu dalam pengalaman pribadi kita. Yang kedua itu berhubungan dengan rencana studi kita seperti apa. Lalu setelah rencana studi nanti kita mau apa kalau pulang. Lalu di riset proposal kita itu apa yang kita mau teliti. Jadi be konsisten, kalau bisa hubungkan cerita-cerita personal kita dengan mengapa kita mau belajar di situ dan rencana-rencana masa depan kita seperti apa. Termasuk juga hubungkan itu dengan penelitian, rencana penelitian kita. Jadi itu harus konsisten tadi. Nah, kalau konsisten itu orang melihat kita, ini alur pikirnya jelas, ini benang merahnya jelas, apa yang dia mau teliti jelas, dan yang dia mau teliti ini bagian dari kehidupannya. Ini bukan sesuatu yang hanya sekedar memenuhi hasrat intelektual dia, tapi ini bagian dari pencarian identitas, bagian dari kehidupan. Dan ternyata memang iya, ketika saya sampai di Amerika, mulai menulis disertasi oleh pembimbing saya yang sudah membimbing 100 orang, saya masuk bimbingan yang terakhir, dia bilang bahwa scholarship itu dibangun atas dasar 3. Atas dasar thinking, feeling, dan belonging. Jadi penelitian kita tidak hanya karena kita ingin tahu, tetapi itu berhubungan dengan apa yang kita rasakan. Lalu yang ketiga, bagaimana itu terhubung dengan individu kita. Lalu tadi yang Nasur dan Macen ini juga sudah bilang tentang let your personality shine through. Jadi tetap berusaha untuk senyum, berusaha untuk percaya diri meskipun tangan ini dingin pasti ya. Ini wawancara sudah profesor dari berbagai negara, tadi ada 2 negara setidaknya. Kompetitornya ternyata juga luar biasa, rata-rata dosen bagus-bagus, TOEFL-nya sudah tinggi-tinggi, tapi tetap berusaha untuk your personality shine dengan body language kita, dengan bahasa tubuh kita, tetapi juga dengan cerita-cerita tadi. Mulai dari tadi yang saya bilang personal statement, study objektif, dan riset proposal kita. Itu penting sekali di dalam wawancara beasiswa. Lalu kemudian berpikir, think on your feet, berpikir tentang apa yang kira-kira perlu, apa yang kira-kira penting untuk dilakukan, harus ambil keputusan cepat juga. Saya ingat waktu itu teman-teman bilang bahwa kalau teman senior bilang di Fulbright, jangan minta wawancara untuk ini adalah clarify apa yang tadi ditanyakan. Tapi jangan minta ulang pertanyaan. Nah, saya entah kenapa waktu wawancara Fulbright itu, ada satu pertanyaan yang saya betul-betul blank, dan pertanyaan itu dari Mike McCoy, yang direktur Aminef Fulbright di Indonesia. Betul-betul blank, saya nggak tahu dia tanya apa, tapi dalam hati, ya ini juga berhubungan dengan feeling juga ya. Dalam hati bilang, jangan tanya, dan jawabnya begini.
Saya jawab itu, saya tuh nggak tahu pertanyaannya apa. Tapi saya jawab. Lalu McCoy bilang, great. Dia bilang, jawabanmu bagus sekali. Loh, tapi ya sudah, itu sometimes it works dalam kondisi-kondisi seperti itu. Nah, yang ke-11 itu ya be confident, nothing tulus lah. Meskipun itu peristiwa penting dalam hidupmu, tapi ya sudah, kalau dapat ya dapat, kalau tidak ya cari lagi, harus percaya diri. Nah, saya kira itu 11 karena saya suka main bola, jadi satu ke-11an saja itu. Terima kasih, semoga ada pertanyaan dari, atau kalau tidak ada juga nggak apa-apa. Setidaknya itu pengalaman saya dan beberapa sumber yang saya rangkum. Begitu dari saya, terima kasih. Terima kasih Bung Ishak Latu sudah membagikan pengalamannya. Kita sudah mendengarkan 3 pembicara yang sudah berbagi tips dan pengalaman wawancara beasiswa. Banyak hal yang baru yang bisa kita dapatkan. Banyak hal yang konkret, yang praktis juga bisa jadi pelajaran buat kita. Kita langsung saja masuk ke tanya jawab. Kita masih punya cukup waktu. Yang pertama sudah ada di chat, dan yang kedua juga sudah ada di chat dari Edo dan Nabila. Yang pertama dari Edo, sedang proses mendaftar beasiswa ke Jerman, DAAD. Latar belakang adalah praktisi bidang kerjasama pembangunan. Apakah ada tips bagaimana praktisi agar sukses dalam wawancara beasiswa S3? Mungkin ada yang punya, Bapak Ibu narasumber yang punya pengalaman di AD Jerman ini, silakan. Ada yang bisa membantu atau mungkin sudah bisa menekankan hal-hal tertentu dalam menghadapi wawancara beasiswa S3. Pak Surato mungkin? Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Edo ya. Kebetulan saya alumni Jerman, saya alumni Universitas Frankfurt, walaupun saya bukan DAAD awardee. Saya memperoleh beasiswa riset saja dari sebuah lembaga di Jerman. Sekedar saran, kalau menurut saya praktisi ya. Praktisi biasanya pengalaman lapangannya kan kaya ya, artinya data-data di lapangan biasanya kaya. Terus saya nggak tahu bidang studinya apa itu yang dipelajari di Jerman, tapi setahu saya ya beasiswa DAD biasanya ya mencoba untuk menghubungkan gitu kan antara misalnya Jerman dan Indonesia gitu kan. Sejauh mana di dalam bidang atau topik riset yang akan dijalankan oleh Mas Edo itu sudah dibangun dalam konteks relasi Indonesia dan Jerman. Jadi kalau bisa dikaitkan dengan isu itu, saya kira biasanya akan lebih bagus. Info dari beberapa DAAD awardee dan juga kebetulan saya ya kenal seorang di DAAD, mereka juga biasanya saya nggak tahu kalau kasusnya Mas Edo, tapi di Jerman biasanya studi S3 selain terkait yaitu relasi pemerintah Indonesia dan Jerman juga untuk bidang-bidang tertentu ada lembaga-lembaga non pemerintah begitu yang bisa dijadikan saya nggak tahu laboratorium atau misalnya penghubung liaison officer dan sebagainya yang nanti akan membantu proses riset kita dan bahkan juga nanti misalnya pasca riset kita, dan lembaga itu bisa ada di Jerman, bisa di Indonesia. Kalau kita sudah punya gambaran-gambaran seperti itu biasanya nanti akan sangat membantu. Jadi kira-kira poinnya di bidang atau di topik yang Mas Edo kuasai, atau yang akan dipelajari itu cobalah dicari info yang detail tentang itu di Indonesia dan di Jerman gitu kan. Baik bidangnya maupun lembaga-lembaga terkait, sehingga nanti untuk ngelink ke lembaga itu lebih mudah dan sudah punya gambaran. Itu biasanya DAD sangat mengapresiasi.
Setahu saya seperti itu, mungkin sekedar saran Bang Handri. Ya, terima kasih. Pak Satu Suratno. lagi ya. Ya, Satu lagi, silakan. karena ya Jerman kan kita tahu ya konsepnya link and match ya pendidikannya ya, walaupun tidak hanya untuk pendidikan vokasi, tapi secara umum konsep link and match itu juga meliputi seluruh sistem pendidikan di Jerman juga. Jadi bagaimana mengaplikasikan link and match itu dalam konteks bidang atau topik yang akan dikaji itu penting gitu. Kalau untuk beasiswa DAD. Jadi begitu Bang Andri, makasih. Siap. Pak Suratno, mungkin ada tambahan dari Mbak Neni atau Bung Ishak soal DAD? Kalau tidak ada, enggak sih, kayaknya. Enggak. Kalau saya sih ini aja lihat situsnya DAD gitu, maunya apa? Itu step logis yang pertama gitu. Saya tadi search sedikit tentang DAD, tampaknya seperti yang dibilang sama Mas Sur, memang penyelenggaraan beasiswanya dan seleksinya langsung ke universitas atau institusi ya, sehingga harus dipelajari gitu. Kalau tidak salah DAD sangat spesifik, artinya bidang-bidangnya tuh tidak general seperti Fulbright misalnya atau IDS misalnya. Mereka punya daftar institusi yang kerjasama untuk program DAD, dan itu biasanya spesifik di bidang tertentu, itu yang harus dipelajari baik-baik gitu. Dan mana dari background-nya Mas Edo yang bisa masuk ke situ, bisa jadi bahan jualan gitu. Itu saja. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, Pak Sur, sekalian pertanyaan dari Nabila Haruna. Beliau bertanya, bagaimana Bapak berhasil dipilih menjadi seorang pewawancara? Karena beliau adalah seorang mentor juga. Beliau ingin menjadi pewawancara malah. Betul. Ya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Nabila pertanyaannya. Ya, jalan ke Roma kan banyak ya. Walaupun naik pesawat itu yang rutenya tapi kan banyak. Jadi kalau daftar menjadi pewawancara juga banyak caranya gitu. Kalau LPDP ada seleksi. Jadi untuk beasiswa LPDP itu ada seleksi. Jadi biasanya undangan untuk seleksi dikirim ke kampus-kampus. Jadi dosen-dosen misalnya yang sudah bergelar S3 atau pokoknya ada kualifikasi khusus bisa mendaftar. Nanti yang lolos itu biasanya mendapatkan modelnya kan kontrak kalau di LPDP. Jadi nanti ada semacam kayak kontrak. Dalam 2 tahun ini nanti siap untuk dipanggil kalau mereka butuh pewawancara gitu. Dan di LPDP kan ada istilahnya clustering ya. Jadi rumpun bidang ilmu misalnya sosial, agama, budaya, kesehatan, pertanian gitu. Sehingga walaupun tadi misalnya Ibu Neni menjelaskan mungkin bukan bidang kita tapi ya bidang terdekat lah. Kalau di LPDP biasanya pewawancaranya seperti itu. Kalau beasiswa yang lain kalau misalnya beasiswa LMG yang beasiswa pertukaran Indonesia dan Jerman yang khusus Muslim itu kebetulan karena memang kerjasama dengan Universitas Paramadina jadi DAAD pokoknya Kedutaan Besar Jerman Goethe Institut kerjasama dengan Universitas Paramadina. Nah kebetulan saya kan alumni Jerman, jadi waktu itu kita yang mendesain programnya sehingga otomatis ya waktu proses seleksi saya juga menjadi interviewer. Jadi intinya banyak jalan untuk menjadi pewawancara, tapi saya mengapresiasi Mbak Nabila sudah menjadi mentor beasiswa ya. Nah, itu saya kira modal yang bagus untuk kalau misalnya ya pengen nanti menjadi pewawancara beasiswa. Saya malah nggak punya pengalaman jadi mentor-mentor seperti itu gitu. Karena dulu kan beasiswa belum seperti sekarang ya, yang banyak sekali dan semua orang berlomba-lomba gitu kan. Jadi begitu Bang Handri, terima kasih. Terima kasih. Dari Bung Ishak, sepertinya pernah juga jadi pewawancara, jadi interviewer juga Bung Ishak. Iya, bukan di LPDP, di BSN. Ya.
Tapi ada pengalaman menjadi pewawancara, bagaimana proses rekrutmennya? Kalau saya sih dihubungi sih. Ya, jadi ada jejaring sih. Lebih ke jejaring sebenarnya. Tidak harus melamar waktu itu. Ya, begitu. Oke, berarti seperti kata Pak Suratno tadi ada banyak jalan. Ya. Mbak Neni ada yang mau ditambahkan sebagai unibody tadi? Kalau unibody ya ambassador aja sih. Jadi memang ada. Kalau di sini sistemnya tidak se-eksklusif di Indonesia ya. Di Indonesia tuh kayaknya semua by undangan gitu, diundang atau dianggap pakar gitu. Saya belum sepakar Masur dan Bucak, jadi saya belum pernah. Oh, iya. Nanti ya, habis S3. Ya, amin apalah itu ya. Tapi maksudnya begini. Ya by undangan sih, by undangan aja gitu. Kalau di sini open source biasanya, siapa yang mau terus kemudian diwawancara dan kemudian menjadi unibody. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Henry YOG Henry. Ada 2 pertanyaan di situ. Seberapa besar peran achievement dalam proses aplikasi? Lalu peran leader, apakah harus digambarkan untuk jabatan? Bagaimana jika benar-benar blank saat mendengarkan pertanyaan? Ya, takutnya jawabannya malah tidak nyambung. Boleh dibantu, Bapak Ibu narasumber? Boleh mulai dari Pak Sur, Pak Ishak sih. Bung Ishak. Pak Sur, boleh sebagai interviewer gimana? Boleh. Terima kasih Mas Yog Hendry pertanyaannya. Saya coba jawab. Tadi sudah disampaikan Ibu Neni juga. Achievement itu jelas penting karena akan menjadi nilai plus kita. Tadi Bu Neni menjelaskan kan pelamarnya ribuan, Fulbright 5.000 gitu kan. Jadi achievement itu menjadi nilai plus kita yang mungkin membedakan dengan yang lain. Jadi achievement itu sangat penting ya. Nah, masalahnya adalah achievement itu kan beda-beda tiap orang. Kadang-kadang mungkin saya nggak punya achievement dalam arti juara atau apa, tapi achievementnya di nyanyi. Ya, misalnya di bidang lain lah. Nah, itu yang penting kita menjual diri aja, mengemasnya seperti apa lah gitu kan. Semua orang punya achievement gitu kan. Intinya gitu. Semua orang punya achievement, tinggal bagaimana menjelaskan hal itu sesuai dengan katakanlah konteks beasiswa yang kita lamar. Kalau peran leader jelas harus digambarkan, bahkan kalau bisa lebih detail. Kalau misalnya dalam beasiswa LPDP, misalnya contoh ya, kalau kita ketua HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, itu beda nilainya kalau Anda menjadi ketua PB HMI, artinya pengurus besar di level nasional, dengan misalnya misalnya komisariat, hanya di level HMI, komisariat, fakultas misalnya dakwah, IAIN, UIN, Sunan Kalijogo, misalnya level fakultas, itu nanti nilainya beda. Sehingga kalau bisa memang hal-hal seperti itu harus dijelaskan secara detail. Nah, tentu saja kita bisa memberi stressing, penekanan, atau menonjolkan hal-hal tertentu gitu. Mungkin levelnya leader kita masih komunitas kecil atau organisasi fakultas gitu kan. Tapi bagaimana peran kita atau inovasi kita di situ mungkin bisa ditonjolkan. Atau kalau misalnya kita perannya nggak terlalu besar, tapi organisasi kita yang besar, nah kita menonjolkan organisasinya juga bisa. Tapi bahwa info-info itu sebaiknya dijelaskan secara lebih detail, itu akan lebih membantu pewawancara mengetahui persis gitu kan nilai plus dari katakanlah aktivitas organisasi atau sosial kemasyarakatan yang dimiliki aplikan. Jadi dijelaskan, bahkan biasanya gitu. Levelnya, punya anggota berapa, jejaringnya seperti apa, program-programnya apa, itu penting sekali untuk dijelaskan, Mas Hendry ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kalau kita benar-benar blank, tidak mengerti pertanyaan yang ditanyakan. Nah, ini belum jelas, maksudnya tidak mengerti pertanyaan, maksudnya karena tidak tahu misalnya bahasa Inggris terbatas begitu kan,
Atau memang tidak mengerti pertanyaan dengan tidak mengerti jawaban, itu kan beda. Itu kalau tidak mengerti pertanyaan harus kita klarifikasi. Harus kita klarifikasi ya. Tapi kalau tidak mengerti jawaban, nah itu tadi seperti dibilang Bu Neni, ya bisa saja kita bilang tidak mengerti, atau bisa saja ya kita mungkin ya ada banyak siasat lah di situ, mengkaitkan jawabannya dengan hal lain yang kita tahu, misalnya itu sangat kasuistik dan konteksnya harus dilihat lah ya. Atau Tapi dijawab gini Mas Sur, itu sebabnya saya mau belajar soal itu nanti di universitas ini, karena universitas ini itu fokusnya di hal itu. Jadi itu sebabnya. Saya belum tahu jawabannya sekarang. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau memberikan beasiswa ke saya akan belajar tentang itu, nanti saya share. Ya. Itu saya kira itu masukan yang sangat ini. Kalau bahasanya Bu Tejo sangat solutif itu, Bu. Ya, solutif tapi dong. Ya, tapi untuk Mas Hendri, jadi harus pertanyaannya ini nggak jelas. Kalau belum jelas pertanyaannya harus diklarifikasi ke interviewer. Kalau yang kasusnya Bu Neni itu jawaban untuk kalau kita nggak tahu jawabannya, ya tidak mengerti pertanyaan dengan tidak mengerti jawaban itu satu hal yang beda. Jadi kalau di sini kan kelihatannya tidak mengerti pertanyaan, ya itu harus diklarifikasi, gitu kan. Seperti Bung Saken tadi itu nggak sama sekali. Itu bisa saja pakai feeling, tapi ya tapi menurut saya risky sih. Kalau feelingnya nggak so good gitu. Kalau feelingnya nggak so good gitu, aduh. Betul. Itu agak riskan gitu kan. Main intuisi seperti itu, feeling gitu agak riskan. Kalau ternyata Bapak pendeta beda soalnya. Kalau Bapak pendeta itu intuisi tinggi ya. Kalau kaum agak-agak abangan kayak saya ya itu tergantung. Jadi waktu itu saya pikir ya memang beasiswa itu tuh sudah untuk saya. Saya sudah ditakdirkan beasiswa. Sudah. Waduh, susah bicara soal fatalisme begitu, susah. Kalau dari saya sebagai pewawancara, misalnya saya tanyanya tentang Jakarta, orang jawabnya ke Surabaya, ya sebagai pewawancara saya langsung ilfil gitu kan. Jadi sangat riskan lah kalau pakai feeling seperti Bung Saken, kecuali makomnya atau levelnya udah yaitu pendeta dan sebagainya. Udah pendeta beda. Jadi begitu Mas Yogi Hendri dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada tambahan dari Bung Ishak atau Mbak Neni? Tipsnya? Achievement itu ya. Achievement penting sekali ya. Tadi memang sudah dijelaskan achievement, tapi nanti achievement dalam hubungannya dengan studi kita. Misalnya waktu itu saya mau studi tentang religion and culture, maka achievement termasuk misalnya kita bicara di seminar di mana atau international seminar tentang religion and culture, atau sudah menulis di jurnal apa, atau juga untuk social engagement dalam konteks religion and culture, atau dalam konteks ya misalnya tadi yang saya bikin di Salatiga, Forum Antar Iman Salatiga untuk solidaritas sosial, itu saya explore betul-betul. Itu betul-betul abstraksinya saya bikin besar. Jadi ini forum kecil saya bilang, tetapi kekuatan Indonesia atau kekuatan karena hubungannya dengan demokrasi ya waktu itu. Karena itu ada buzzword yang tadi makanya macam ini bilang harus cek beasiswa. Di Fulbright itu ada buzzword-nya seperti misalnya demokrasi, pluralism, leadership, itu diekspor. Saya bilang demokrasi Indonesia tidak mungkin akan menjadi kuat kalau relasi-relasi sosial di level masyarakat di bawah itu tidak diperkuat. Nah, makanya saya bikin ini. Nah, makanya saya mau studi ini, begitu. Nah, itu semua digali dengan betul-betul. Jadi achievement-nya memang diarahkan ke apa yang mau menjadi fokus dari studi kita. Dan itu sangat penting. Nah, leadership-nya penting sekali. Makanya saya bilang ketika waktu itu pertanyaan bagi saya adalah kalau saya bilang mulai dari kecil, mulai dari SD saya sudah jadi leader ini, SMP saya jadi ini, SMA saya jadi ini, waktu kuliah saya jadi ini. Begitu, itu sudah dijelaskan, lalu kemudian saya bikin kegiatan ini di masyarakat. Konsep-konsep UKSN seperti creative minority itu saya bawa di situ ketika menjelaskan tentang itu. Jadi memang penting sekali, apalagi beasiswa Fulbright itu kan juga cari leader sebenarnya. Jadi mereka mau
yang bisa jadi leader di masyarakat lah dalam bentuk apapun itu penting sekali. Lalu memang tadi tentang kalau betul-betul blank itu mungkin tadi tips yang tadi bisa ajukan pertanyaan ya. Waktu itu teman-teman bilang jangan ini ya, pengalaman beberapa Fulbright yang saya tanya, mereka bilang jangan sampai meminta interview mengulang pertanyaannya. Lalu kemudian ketika blank itu mungkin tips yang tadi itu perlu mungkin beberapa kata untuk diagnosa atau apapun itu juga bisa. Tapi betul-betul saya blank waktu itu. Memang saya nggak tahu dia tanya apa. Betul-betul parah sekali itu. Mungkin belum korek telinga juga waktu itu, saya lupa. Jadi dan sudah saya jawab seperti itu. Makanya berhubungan dengan feeling, confidence dan lain-lain itu penting. Saya jangan tiru pengalaman itu. Sebaiknya pay attention penuh ya. Makanya saya bilang betul-betul harus confidence, harus dengar baik-baik, harus listen carefully. Tapi memang betul-betul waktu itu saya betul-betul blank. Di satu pertanyaan itu saya blank. Jadi ketika dapat beasiswa itu saya bilang, wah ini bukan karena saya ini. Ini betul-betul hanya karena kemurahan Tuhan ini saya dapat beasiswa ini. Karena sudah berkompetisi dengan yang TOEFL 600 semua, rata-rata dosen sudah luar biasa semua. Malah saya yang dapat beasiswa itu. Jadi pay attention, jangan kayak saya waktu itu. Jadi betul-betul harus perhatikan dengan baik, jangan sampai blank satupun dalam satu pertanyaan. Ya kalau blank ya sudah. Skenario yang saya bikin tadi itu ya skenario ya sudah, itu skoci ya. Itu bukan kapal sih, itu skoci. Dalam pengertian itu sudah skenario ya selamat. Yang penting saya tidak tanya pertanyaan itu ulang, saya tidak diam, ya saya jawab saja. Dan kebetulan saya jawab, dia bilang bagus ya. Saya pikir ya memang betul-betul itu hanya karena pertolongan Tuhan saja itu saya bisa lolos tuh. Mungkin itu dari saya. Iya. Waktu kita mungkin tidak banyak lagi. Saya akan merangkumkan beberapa pertanyaan. Misalnya ada pertanyaan yang sama dari Chris Ivan dan Audrey. Bertanya soal motivasi. Ya, seberapa penting motivasi? Kemudian bagaimana kalau motivasi kita itu hanya sekedar magang atau practical training di negara tujuan? Apakah kesannya jadi tidak baik bagi interviewer? Kemudian ada pertanyaan Chris Ivan juga, ketika kita menjelaskan kelemahan kita, lalu kita jadi terkesan vulnerable, apakah itu justru menjadi kekuatan kita? Untuk pertanyaan yang lain, pertanyaannya Nabila itu sudah rasanya sudah dibicarakan soal pentingnya organisasi, tadi sudah disinggung oleh Pak Suratno. Kemudian pertanyaan juga, bolehkah berbagi cerita dari Bu Neni tentang proses wawancara? Kalau ada waktu nanti boleh ditambah Bu Neni. Yang terakhir itu tips dan trik menjelaskan kepada pewawancara bagaimana pengalaman kerja kita tidak ada kaitannya dengan jurusan pilihan studi lanjut kita. Apa yang bisa kita angkat menjadi nilai positif. Bolehkah Bapak Ibu narasumber punya waktu masing-masing 5 menit untuk merangkum menjawab rangkuman pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Silakan. Oke. Saya yang coba untuk pertanyaan dari Margareta ya. Karena ini kayaknya kasus yang cukup banyak terjadi gitu. Bahwa kita punya pengalaman kerja yang beda dengan bidang yang mau kita lamar. Waktu saya Fulbright itu kan memang saya baru menjadi dosen berapa tahun gitu. Sebelumnya saya bekerja di Timika gitu. Kerja di Timika, di hotel pula, jadi sekretaris pula, kagak ada hubungannya lah gitu ya, kagak ada hubungan gitu. Sementara saya mau studi tentang computer assisted language learning, jadi bagaimana belajar bahasa dengan menggunakan teknologi komputer gitu. Itu nggak nyambung banget gitu, itu sangat tidak nyambung gitu. Tetapi kemudian strateginya adalah apa poin-poin yang bisa diambil dari pekerjaan itu. Kalau memang tidak bisa spesifik, general kan gitu. Naikkan ke atas menjadi narasi yang besar dan sangat personal gitu ya. Jadi saya bilang karena saya pernah di Timika, saya kerja di ekosistem Freeport gitu ya.
saya menjadi menyadari bahwa teknologi Freeport itu memang selangkah lebih maju, tetapi di komunitas ada ketertinggalan yang besar, gitu ya. Dan bahwa situasi Timika, Papua pada umumnya itu remote place, gitu. Jadi waktu itu sebelum pandemi, gitu, sebelum pandemi, dan sekarang terbukti bahwa teknologi bisa menjadi salah satu solusi untuk pembelajaran. Kita sekarang setelah pandemi orang baru berlomba-lomba, gitu. Tetapi dalam konteks Timika, kesenjangan yang saya lihat, gitu, teknologi bisa menawarkan solusi. Gitu. Jadi intinya adalah kalau memang pekerjaan tidak sama dengan pendidikan yang akan ditempuh di beasiswa, cari nilai atau poin yang lebih general, gitu ya, lebih general. Sekali lagi ini jualan diri, satu harus jadi unik sehingga harus perlu bercerita hal-hal yang personal dan private dan unik, gitu ya. Yang kedua adalah selalu sesuaikan dengan idealisme, misi, visi, tujuan si pemberi beasiswa. Tentu saja ini PR-nya jadi panjang untuk teman-teman. Kalau tadi kita sudah berbicara selama beberapa jam, mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa penting untuk teman-teman melakukan riset tentang diri sendiri. Riset tentang diri sendiri. Dan kedua adalah riset tentang hal-hal yang berhubungan dengan studi atau beasiswanya sendiri, gitu, sehingga kita bisa matchingkan, bisa mencocokkan keduanya, sehingga kemungkinan kita diterima akan lebih besar. Begitu. Terima kasih. Ya, silakan dilanjutkan, Pak Suratno, boleh? Ya, terima kasih. Saya coba jawab ini yang dari Bu Dinon ya, saya baca tentang apa namanya jual diri agar tidak overconfident. Tadi sebenarnya Bu Neni sudah menjelaskan ya, jangan bullshit, jangan normatif, harus disampaikan apa namanya fakta, data, dan apa namanya penjelasan yang lebih detail. Biasanya kita kalau sebagai interviewer di form penilaian itu ada level jawaban yang diwawancara kandidat. Misalnya apakah kandidat hanya menjawab secara normatif, artinya nggak jelas fakta datanya. Terus kalau misalnya kandidat menjawab tidak hanya normatif tapi disertai bukti, fakta, data, dan sebagainya. Bagaimana level data, bukti, dan fakta itu? Apakah cukup meyakinkan misalnya atau tidak? Nah, perlu teman-teman ingat, misalnya pengalaman kita di LPDP dan sebagainya, itu kan kita pewawancara, itu kita selalu standby misalnya dengan Google. Jadi banyak kita waktu wawancara kan ada misalnya tiga pewawancara. Ada pewawancara yang lain bertanya, kadang-kadang kita langsung googling di googling di internet untuk mencari ya bukti data apakah benar yang disampaikan dan sebagainya. Bahkan dalam beberapa kasus sebelum datang ke ruang wawancara itu kadang-kadang kita ngecek ya Facebook, sosmed lah, Twitter, Instagram, Line, dan sebagainya, untuk melihat terutama cross-check dokumen. Dokumen kan sudah kita terima sebelum wawancara. Ya, jadi sebelum wawancara bahkan kita cross-check, biasanya sekarang era internet gampang banget lah untuk telusur gitu kan. Nah, begitu datang ke wawancara kita mendengarkan jawaban langsung, juga kadang-kadang kita mencoba untuk masih cross-check lagi, apakah misalnya, pernah nulis jurnal ini, apa ininya. Jadi internet sangat memudahkan kita sebagai pewawancara juga untuk mencari, meyakinkan bahwa itu data, fakta, yang disampaikan itu meyakinkan, atau enggak levelnya itu loh. Jadi tidak ada istilah overconfident kalau yang kita kita bisa menjelaskan secara meyakinkan disertai bukti, data, fakta, dan sebagainya gitu kan, secara detail gitu kan, dan nanti pasti akan ada proses cross check juga dari pewawancara gitu. Saya kira begitu Pak Hendrik. Terima kasih. Terima kasih. Bung Ishak, bolehkah bantu kelemahan yang kemudian jadi kekuatan, kemudian motivasi. Bagaimana motivasi kita? Mungkin yang pertama dari motivasi ya. Saya dari dulu memang sudah ingin, kalau saya S2 di Indonesia, di UGM, di CRCS UGM.
Saya memang waktu itu sudah berpikir kalau saya S3 saya harus S3 di luar negeri, di Amerika dan lain-lain. Mengapa saya ingin S3 di Amerika? Karena waktu saya kuliah S2 itu ada banyak hal yang justru saya dapat dari profesor besar yang datang dari Amerika waktu itu. Jadi betul-betul memang sangat terpengaruh oleh mereka. Dan beberapa dari dosen itu kemudian kasih saya rekomendasi. Nah, itu rekomendasi nanti penting sekali juga tuh teman-teman. Bagaimana mendapat rekomendasi itu. Waktu itu saya dapat rekomendasi dari satu profesor besar yang jadi dosen saya di CRCS UGM, namanya Profesor Paul Niter di bidang agama itu besar sekali. Kata pembimbing saya di Berkeley, nah mengapa kamu keterima? Salah satunya karena rekomendasi dari Paul Niter. Paul Niter tulis bagus sekali tentang kamu katanya. Jadi lalu kemudian yang kedua itu ada Profesor John Raines. Dia itu kalau teman-teman pernah dengar cerita di Perang Vietnam, terus anak-anak muda Amerika yang pernah mencuri dokumen CIA dari kantor CIA dan kemudian itu membantu menghentikan Perang Vietnam. Nah itu salah satunya Profesor John Raines. Jadi namanya besar sekali. Nah itu nanti kemudian penting sekali. Jadi motivasi itu tetap harus dijaga. Saya waktu itu memang betul-betul memotivasi diri dengan luar biasa, tetapi juga di seri pertama saya sudah jelaskan tentang bagaimana persiapan bahasa Inggris yang saya lakukan dengan sangat intens waktu itu, mulai dari menghafal kata, membaca 15 menit setiap hari bahasa Inggris, kemudian mencoba menulis dalam bahasa Inggris 1 paragraf setiap hari, dengar waktu itu YouTube belum kuat seperti sekarang ini, dengar langganan CNN untuk dengar CNN setiap hari, itu semuanya sangat membantu, memotivasi. Dan itu harus, kalau mau sekolah memang S3 terutama, entah di dalam negeri atau di luar negeri, motivasi harus penting. Ada mahasiswa S3 saya yang sedang struggle, mahasiswa S3 saya di Pre-University, yang sedang struggle sekarang, dalam satu bimbingan dengan dosen saya dari Indonesia, dosen yang lain dari Amerika, dari Kroasia, dari Belanda. Dia stres sekali, saya bilang, ya memang begitu. Waktu saya kuliah S3 dulu, profesor pembimbing saya bilang begini, kalau S3 itu gampang, semua orang kan S3 Ishak. Justru karena S3 itu sulit, makanya perlu pengorbanan, perjuangan luar biasa. Jadi, motivasi, terus persiapan, kita harus sometimes itu push kemampuan kita untuk juga jadi maksimal begitu. Nah, tadi kelemahan itu menarik, betul. Kelemahan misalnya, saya itu anak yang hidup di kampung karena bapak saya guru SD. Saya bukan berasal dari kelompok yang dari kecil sudah belajar bahasa Inggris yang sangat bagus. Suri itu tahu, kita di CRCS UGM, kita berdua di CRCS UGM, kita sama-sama S2 sama-sama. Kita tuh diletakkan di kelompok bahasa Inggris Dolphin, karena bahasa Inggrisnya kadang naik, kadang turun, begitu. Itu ada sebagian teman yang lain itu sudah di Eagle yang terbang tinggi, karena kita berasal dari kelompok keluarga yang biasa-biasa saja, kursus bahasa Inggris pun juga tidak pernah, kita belajar sendiri. Nanti waktu kuliah S1, saya guru bahasa Inggris saya pertama di Salatiga itu Neni, waktu saya datang dari Mas Sohi langsung bayar Rp1.000 ya, Rp1.000 tiap pertemuan. Kursus bahasa Inggris sama Neni, dia guru bahasa Inggris saya pertama di Salatiga, betul-betul. Jadi kelemahan-kelemahan itu bisa jadi kekuatan. Saya cerita waktu itu bahwa orang tua saya dari kampung ke kampung, kami pindah dari satu ke tempat yang lain, bertemu dengan orang yang dari berbagai agama, cerita teman saya di Transmigran. Itu lalu kemudian tadi abstraksi itu loh. Kemampuan mengabstraksi itu yang paling penting. Abstraksi itu membuat sesuatu yang kelihatan biasa-biasa saja menjadi luar biasa, menjadi wow begitu. Jadi pengalaman hidup dari kampung ke kampung, pengalaman tunggu teman di tangga masjid, itu bisa jadi pengalaman yang sangat luar biasa ketika kita mengabstraksinya dalam konteks yang lebih global, bahwa misalnya dia bilang, persoalan-persoalan agama dalam konteks global, persoalan demokrasi dalam konteks Indonesia, itu hanya bisa diselesaikan dengan pertemuan-pertemuan keseharian, dan saya jelaskan tentang bagaimana saya bertemu dan lain-lain. Itu hal-hal yang biasa saja, hal kelemahan hidup di kampung-kampung juga bisa jadi kekuatan. Itu ketika saya bantu
teman Fulbright, saya pernah jadi mentor Fulbright untuk selama 2 tahun untuk mereka yang studi tentang agama. Salah satu dosen UGM tulis tentang itu, dia mau tulis tentang environmental studies. Lalu dia perempuan, hidup di Madura, bagaimana anak perempuan di Madura main di sawah. Cerita itu dia cerita ketika dia mau tulis tentang mengapa dia harus ambil environmental studies, mengapa dia jadi studi lingkungan. Jadi kelemahan kita itu justru ketika diabstraksi, itu justru bisa jadi kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi tergantung kita bagaimana mengabstraksi itu. Jadi bisa jadi selling point. Begitu, Mandi. Dari saya. Ya, baik. Terima kasih. Satu terakhir, masih ada waktu 2 menit. Mbak Neni boleh minta tolong jawaban pertanyaan dari Yan Bastian. Sudah terlalu lama tidak studi, kemudian baru mau mengajukan S2. Mungkin ada pengalaman yang bisa dibagikan, Mbak Neni? Jujur saja, gitu. Bahwa ada realitas-realitas hidup yang harus dihadapi, gitu. Loh ya gitu. Artinya alasannya apa gitu? Alasannya apa? Misalnya kerja di swasta karena memang ya harus memenuhi kebutuhan hidup. Ini manusiawi dan realistis kok gitu ya. Yang saya setujui dari Bu Cak adalah bahwa kemampuan untuk memaknai itu dan memasukkan itu sebagai salah satu bahan jawaban, gitu loh. Bahwa lama di dunia swasta, gitu. Itu apa yang dipelajari dari situ, apa yang menginspirasi untuk kemudian mau S2. Ini dengan asumsi bahwa mestinya S2-nya ada hubungannya loh ya dengan dunia kerja, itu bisa dipakai kok untuk sebagai jawaban, gitu. Lalu kalau misalnya pun tidak berhubungan, bagaimana cara memaknai pengetahuan dan keterampilan yang didapat ketika bekerja itu untuk diterapkan ke dunia akademik. Sekarang ginilah teman-teman, yang namanya pemberi beasiswa itu mereka melakukan investasi. Gitu loh. Lu jual, gue beli. Gitu. Kalau gue kasih lu apa, harus ada hasilnya, dampaknya. Dan salah satunya ya kita harus memberikan pembuktian, memberikan argumentasi. Kenapa Bapak, Ibu, dan lembaga ini harus memberi beasiswa ke saya? Apa yang akan saya kembalikan? Gitu. Kembalikan itu kan bisa bisa kegiatan di dunia nyata, dan dunia kerja itu kan salah satunya. Gitu. Ada link and match. Jadi kalau mau memberi beasiswa itu memberi kepada kita, kita juga harus berargumentasi dan harus menunjukkan bahwa ini loh yang saya akan kasih kembali. Gitu. Dan pengalaman saya di masa lalu itu berkontribusi pada keberhasilan saya. Satu, tentu saja memberi beasiswa mau teman-teman selesai. Gitu. Kalau nggak selesai itu namanya investasi bodong gitu loh. Investasi bodong dong, udah dibayarin. Kalau saya 2 miliar 1 tahun gitu ya. 2 miliar 1 tahun kok nggak selesai gitu. Harus memberi jaminan bahwa saya akan selesai, dan selesai itu dengan menggunakan pengalaman saya dan kemampuan saya di masa lalu dan apa yang akan dikembalikan kembali. Begitu ya, motivator sekali ya. Saya sudah Mario Teguh apa belum nih? Super sekali. Super sekali. Kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat apa yang terjadi ya setelah saya kembali ya. 2 miliarnya jadi apa? Ya. Baik, saya berterima kasih. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir. Terima kasih Pak Ishak, Pak Surato, dan Ibu Neni yang sudah membagikan pengalaman dan membagikan hal-hal yang baik sekali buat kita. Saya beri kesempatan, masih ada waktu 4 menit, Pak Ishak Latu, injury time, untuk memberikan dari pusat studi. Silakan. Terima kasih, Mbak Andi. Sekali lagi terima kasih, Mbak Neni dan Om Sur untuk kesempatan berbagi. Saya tahu waktunya sibuk sekali, tapi mau berbagi dengan kita. Dan teman-teman yang lain, saya hitung dari seri awal sampai dengan sekarang, itu viewer kita ada sekitar 1.500-an ya. Jadi cukup banyak, berharap bahwa teman-teman termotivasi untuk mencari beasiswa. Seri ini sengaja dibikin secara cukup lengkap supaya teman-teman, tidak hanya teman-teman di UKSW, di seri kita 1.500 orang ini datang dari berbagai tempat di Indonesia. Dan memang sengaja untuk kemudian memberikan kesempatan bagi semua orang untuk bukan karena kesadaran bahwa waktu kita mencari beasiswa itu tidak ada kegiatan-kegiatan seperti begini. Paling ada Maceneni, ada Kwani,
tempat saya bertanya waktu itu dan memotivasi saya. Dan karena itu forum ini kita bikin dengan harapan supaya banyak teman yang bisa mengakses beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena beasiswa sekarang banyak sekali. Zaman saya dan Om Sur dan Macen ini mungkin ketika kita awal-awal berangkat ke luar negeri, itu beasiswa sangat sedikit sekali, kompetisinya terbatas. Sekarang sudah sangat banyak, LPDP itu menyediakan beasiswa sangat banyak sekali. Malah teman-teman LPDP nanti Om Sur bisa juga kasih info, tapi untuk Indonesia Timur misalnya, itu yang pelamar sedikit sekali. Jadi, mengapa begitu? Karena orang tidak dapat informasi dengan baik, orang tidak tahu bagaimana caranya. Jadi, kemudian kami melakukan ini. Apa hubungan beasiswa ini dengan Pusat Studi Agama, Pluralisme, dan Demokrasi? Kami percaya beberapa hal. Pertama, hanya dengan pendidikan, dengan civic education, dan ini bagian dari salah satu bentuk dari civic education, negara ini bisa bertahan dengan demokrasi dan penghargaan terhadap pluralitas secara baik. Yang kedua, yang hadir di sini juga agamanya macam-macam, latar belakang sukunya macam-macam, gendernya macam-macam, dan kita hadir dalam sebuah ruangan yang sama. Kita sedang membangun sebuah virtual public sphere yang kekuatannya ada pada solidaritas. Mungkin bukan virtual public sphere, tapi virtual civil sphere yang kekuatannya adalah solidaritas bersama untuk mencapai masa depan yang lebih baik, untuk bermanfaat bagi banyak orang. Nah, di situ kemudian mengapa sebuah pusat studi yang bernama Pusat Studi Agama, Pluralisme, dan Demokrasi justru membuat kegiatan-kegiatan pencarian beasiswa karena dua kesadaran utama itu. Itu yang bisa kami lakukan karena memang kami tidak bisa memberikan hal, kami bisa memberikan ide, memberikan harapan, memberikan motivasi, pengalaman yang berharga. Pusat studi ini, di pusat studi kami sudah cukup banyak peneliti yang ke luar negeri, ada 2 di Amerika, 1 di Inggris, 1 di Prancis, dan 1 akan ke Australia. Berharap Om Andi dan beberapa teman lain akan ke negara-negara yang lain dari pusat studi ini. Jadi berharap ini semakin banyak orang memanfaatkan peluang, kesempatan. Karena tadi yang Sur bilang saya setuju, Macen ini juga bilang saya setuju, bahwa kita bukan cuma sekolah, kita juga jalan-jalan. Jalan-jalan gratis, dibayar itu sangat luar biasa sekali. Jadi belajarlah karena kita bisa belajar gratis dan jalan-jalan gratis begitu. Terima kasih Mandi, itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman panitia yang sudah bekerja sangat amat keras sekali untuk mempersiapkan kegiatan ini dan akhirnya kegiatan ini berakhir dengan baik. Terima kasih sekali. Semoga bermanfaat untuk banyak orang dan kemanusiaan. Itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Ishak Latu selaku Ketua Pusatbdem. Teman-teman yang ada di Zoom maupun di YouTube yang menyaksikan talk show kali ini, kita bersama-sama beri tepuk tangan buat ketiga pembicara kita, Mbak Neni, Mas Sur, dan Bung Ishak Latu. Terima kasih sudah hadir. Sampai ketemu di kesempatan yang berikut. Jangan bosan-bosan, jangan kapok. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Dan selamat pagi, selamat sore Bu di sini Selamat Bu pagi. Neni. Nen, terima kasih ya. Om Sur, terima kasih banyak ya. Terima kasih Bu Host, Neni. terima kasih host. Ya, Om Andi, terima kasih banyak ya. Mas Suratno, terima kasih. Dimatikan. Terima kasih banyak ya. Bu Nina. Recordingnya Ya, jangan terima lupa kasih. dimatiin ya, Terima saudara-saudara. kasih. Ya, oke.